Bab 2661 Merawat Pohon Bintang. Di sebuah taman di sebuah gunung di Outer Sky, Liu Zhen bertemu dengan seorang pria very high lainnya. Mereka mulai menonton video yang diambil Liu Zhen, yang menunjukkan Han Sen membunuh Star Beetle. Li Suecheng, bagaimana menurutmu setelah menonton ini? Liu Zhen bertanya, menatap pria berbaju hijau itu. Dia sangat kuat, dia bahkan mungkin lebih kuat dari seorang very high dengan level yang sama. Siapa dia? Li Suecheng bertanya, tidak mengalihkan pandangan dari video Han Sen. Dia adalah ulat sutra yang dipilih dengan sangat baik. Namanya Han Sen, dan dia seorang kristalizer, jawab Liu Zhen. Aku pikir eksplisite sangat beruntung mendapatkan ulat sutra seperti ini, kata Li Suecheng dengan anggukan. Liu Zhen tersenyum dan berkata, apa hubungannya dengan kita jika dia beruntung? Sejujurnya, dia adalah orang yang sangat berharga di antara very Ho. Kita, di sisi lain, hanyalah mesin pengembang biakan. Petik 2. Melihat Li Suecheng mengerutkan kening, Liu Zhen berkata, setelah melihat video ini, apakah kamu tidak memiliki pendapat untuk dibagikan? Apa maksudmu? Li Suecheng mengerutkan kening lagi. Saat Likir mendapatkan ulat sutranya, perkelahian antar ulat sutra akan dimulai. Total ada 13 ulat sutra. Jadi, siapa di antara mereka yang menurut kamu akan menang? Liu Zhen bertanya. Dari apa yang bisa aku lihat di sini, Han Sen tampaknya cukup bagus. Tapi dia hanya kelas raja dengan 9 tingkatan. Kebanyakan ulat sutra setengah dewa. Salah satu dari mereka bahkan terlahir sebagai dewa. Menilai dari kekuatan yang telah aku saksikan, aku pikir yang terlahir sebagai dewa adalah yang paling mungkin menang, Li Suecheng berkata dengan tenang. Penalaranmu bagus, tapi aku telah menganalisis Han Sen dan ulat sutra lainnya. Han Sen luar biasa kuat, dan dia memiliki banyak harta. Dia bahkan memiliki senjata dewa Shield of the Medusas Gaze yang sebenarnya. Aku pikir dia memiliki peluang tinggi untuk menang. Setelah Liu Zhen merasa malu dalam kontes pohon bintang, dia meluangkan waktu untuk menyelidiki dan mempelajari lebih lanjut tentang Han Sen. Dia sekarang tahu lebih banyak tentang Han Sen daripada kebanyakan murid lainnya. Outer Sky memiliki banyak sumber daya, jadi very high tidak pernah kekurangan apapun. Mereka hanya berkelana ke seluruh alam semesta untuk menemukan ulat sutra dan orang-orang dengan bakat khusus. Jadi, very high kurang memperhatikan sebagian besar ras di alam semesta, dan Han Sen hanyalah seorang raja. Bahkan dewa biasa tidak akan menarik banyak perhatian dari very high. Liu Zhen menyampaikan informasi yang dia kumpulkan tentang Han Sen ke Li Suecheng. File tersebut menyertakan video Han Sen menggunakan Shield of the Medusas Gaze untuk mengubah Meng Lai menjadi patung. Ini benar-benar terjadi. Li Suecheng kaget. Dia terdiam, dan kemudian berkata, jika video ini nyata, dia memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan antara ulat sutra. Ini hanya kesempatan, ingatlah. Kemenangannya pasti tidak dijamin. Lagi pula, menggunakan kekuatan harta tidak membuat kamu sebagus dewa sejati. Masih ada perbedaan level yang besar. Tapi jika dia bisa menggunakan senjata seperti Shield of the Medusas Gaze, dia mungkin akan menang. Petik 2. Bagaimana jika pertarungan ulat sutra ini melarang penggunaan harta karun? Liu Zhen tiba-tiba tertawa. Dengan kekuatannya, tentu saja, dia tidak bisa menantang dewa yang sejati. Video tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak dapat membunuh Star Beetle yang didewakan tidak peduli seberapa kuat dia. Kekuatannya belum bisa menandingi orang yang didewakan. Keterampilannya tidak akan terlalu berarti dalam menghadapi kekuatan absolut seperti itu. Li Suecheng berhenti dan berkata, tapi pertarungan ulat sutra tidak melarang penggunaan harta karun. Tidak dulu, tapi kali ini akan berbeda. Aku memiliki sumber yang dapat dipercaya dengan pengaruh dalam masalah ini. Kali ini, pertarungan ulat sutra akan melarang penggunaan harta karun, kata Liu Zhen dengan percaya diri. Apakah anggota keluargamu? Li Suecheng sepertinya telah menebak sesuatu yang tidak menyenangkan tentang Liu Zhen. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia memikirkannya lebih baik dan menutup mulutnya. Liu Zhen tersenyum. Kamu hanya perlu tahu bahwa pertarungan ulat sutra ini tidak akan mengizinkan penggunaan harta karun. Itu semuanya. Saat ini, hanya ada 4 orang yang mengetahui hal ini. Dan kamu dan aku tidak bisa memberitahu siapapun. 2 lainnya juga tidak akan memberitahu. Petik 2. Tapi apa hubungannya ini dengan kita? Li Suecheng masih tidak mengerti apa maksud pria itu. Apakah kamu lupa? Liu Zhen bertanya dengan dingin. Pertarungan ulat sutra biasanya sangat membosankan, tapi yang ini akan cukup menarik. Jika kamu mengirimkan informasi tentang Han Sen, apakah menurutmu orang lain akan seperti kita dan percaya Han Sen akan memenangkan pertarungan ulat sutra? Petik 2. Itu mungkin saja. Bagaimanapun, ulat sutra yang terlahir itu hanyalah primitif. Dia sebenarnya lebih lemah dari Meng Lai. Dengan hartanya, Han Sen mungkin akan menang, Li Suecheng berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, matanya bersinar. Dia akhirnya mengerti apa yang Liu Zhen telah nyatakan selama ini. Kamu ingin semua orang bertaruh dan bertaruh pada Han Sen, jadi kamu bisa mengambil uang mereka. Mata Li Suecheng berbinar karena tertarik. Iya, dan setelah semua orang kalah karena keyakinan mereka pada Han Sen, apa menurutmu mereka akan baik padanya? Liu Zhen tertawa. Kamu sangat jahat. Kamu akan menipu banyak orang dengan sumber daya, orang-orang yang mungkin harus dikunjungi oleh Han Sen.
Jika mereka tidak menyukainya, mungkin akan sulit baginya untuk mendapatkan sumber daya, kata Li Suecheng memahami. Aku, Liu Zhen, tidak akan membiarkan sesuatu yang dicuri dariku tetap dicuri. Liu Zhen terkekeh. Kemudian dia berkata kepada Li Suecheng, mereka akan segera mengumumkan bahwa pertarungan ulat sutra ini akan melarang penggunaan harta, jadi sebaiknya kamu bergerak cepat. Kita membutuhkan orang untuk memasang taruhan mereka sebelum berita beredar. Petik 2. Ini sepertinya kesempatan yang bagus. Mengapa kamu tidak melakukan ini sendiri? Mengapa kamu harus membawa aku ke dalam ini? Li Suecheng bertanya, agak bingung. Aku punya latar belakang dengannya, kata Liu Zhen sambil menggelengkan kepalanya. Jika aku bertaruh Han Sen akan kalah, orang akan curiga. Namun, kamu tidak mengenalnya. Kita bisa berbagi bisnis ini setengah-setengah. Petik 2. Kamu benar. Dengan hubunganmu dengan Han Sen, jika kamu bertaruh bahwa dia akan kalah, mereka akan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Li Suecheng tertawa dan berkata, tentu. Kemudian diselesaikan. Petik 2. Informasi tentang Han Sen segera menyebar ke Very High. Sang Very High menjadi tertarik padanya, selain dari mereka yang mempelajari Very High Sense, tentunya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar dari Very High percaya bahwa Han Sen memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ulat sutra, sebagai hasilnya. Li Suecheng dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat banyak taruhan dengan para Very High. Hasilnya juga seperti yang diprediksi Liu Zhen. Segera setelah taruhan terakhir masuk, pemimpin Very High mengumumkan bahwa ulat sutra tidak akan diizinkan untuk menggunakan harta karun dalam pertarungan. Banyak dari sangat tinggi mengira Li Suecheng telah menipu mereka, dan mereka juga membenci Han Sen. Segalanya akan baik-baik saja jika Han Sen memenangkan pertarungan ulat sutra, tetapi jika dia tidak menang, banyak dari Very High akan kehilangan uang mereka karena dia. Meskipun Han Sen benar-benar tidak bersalah dalam skema ini, dia terpengaruh. Han Sen tidak tahu bahwa semua ini telah terjadi. Dia terus memancing di Underworld Lake, dan setelah 10 hari, dia kembali ke Star Tree. Orang tua di bawah pohon telah pergi. Han Sen mengambil alih perwalian pohon. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk mencari melalui cabang-cabang pohon, tetapi dia tidak menemukan Star Beetle lagi yang menempati pohon itu. Sepertinya orang tua itu telah membersihkannya sebelum dia pergi. Kawanan Star Beetle datang setiap 2-3 bulan. Kamu tidak harus tinggal di sini sepanjang waktu. Hanya datang saat serangga datang. Kalau begitu, kamu hanya perlu membunuh mereka, kata Exquisite kepada Han Sen. Bab 2662 Seni Geno terbalik. Karena Likir belum memilih ulat sutranya, pertarungan ulat sutra masih ditunda. Itu berlangsung cukup lama hingga Star Tree mengalami invasi serangga lagi. Ini belum lama sejak kumbang terakhir dibasmi, jadi Han Sen tahu bahwa tidak akan ada banyak dari mereka dalam kawanan. Dia meninggalkan raksasa batu dan xenogenik raja lainnya di dekat Star Tree untuk menjaganya. Begitu dia yakin akan keamanan pohon itu, dia kembali ke Underworld Lake untuk berlatih dan memancing sepuasnya. Hah, mengapa aku tidak mendapatkan lagi lembaran kertas kuning? Sebulan kemudian, ketika Han Sen terhuyung-huyung dalam tangkapan berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah membawa perisai yang rusak, bukan perkamen biasa. Perisai itu sudah tua dan rusak. Itu berlapis karat. Han Sen mencengkeramnya dengan tangannya, dan bahkan sebagian kecil dari kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkannya. Apa-apaan? Bagaimana aku memancing omong kosong ini? Han Sen berpikir, kecewa dan terhina. Tetapi kemudian dia berpikir, jika aku tidak lagi menarik lembaran kertas, apakah itu berarti aku telah selesai mengumpulkan yang terakhir? Karena Exquisite tidak ada, Han Sen mengeluarkan semua kertas kuningnya. Dia membariskannya menurut nomor mereka dan menempatkannya di dalam sampul. Itu benar-benar buku yang lengkap sekarang. 365 halaman. Itu adalah angka yang sangat ajaib. Mulai dari halaman pertama, Han Sen membaca isinya lagi. Biasanya, Exquisite ada di sana. Setiap kali dia hadir, Han Sen tidak berani berpikir atau berlatih. Dia hanya berlatih God's Wonder dan Very Real Body di depannya, keduanya adalah seni Geno yang Exquisite berikan padanya sendiri. Hanya memiliki dua teknik untuk berlatih menjadi sangat membosankan, tetapi sekarang setelah dia melihat Sutra Kuning Xuan, minat dan semangatnya kembali hidup. Buku ini membuatnya terpesona. Meskipun Sutra Kuning Xuan tidak memiliki teks dan hanya ada gambar, setelah Han Sen mengamatinya secara mendalam, dia mulai merasa merinding. Seluruh situasinya aneh. Bagaimana mungkin kertas yang diambil dari Underworld Lake berisi gambar tubuh manusia? Han Sen mempertimbangkan kemungkinan bahwa gambar-gambar itu tidak menggambarkan manusia, tetapi ras yang hanya memiliki fitur yang mirip dengan manusia. Tapi setelah penyelidikan menyeluruh terhadap garis-garis merah dan biru yang melintasi gambar-gambar itu, merinding mulai berkobar di seluruh tubuh Han Sen. Garis-garis di gambar itu seperti Blood Pulse Sutra. Tidak, seni Geno ini tidak serupa, justru sebaliknya. Itu seperti Blood Pulse Sutra, tetapi sebaliknya. Han Sen tidak tahu apa yang akan terjadi jika seseorang mempraktikkan Blood Pulse Sutra secara terbalik, tetapi seperti itulah Sutra Kuning Xuan tampaknya. Apakah seseorang mencoba menggunakan Sutra Kuning Xuan ini untuk menipuku? Han Sen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang membuat situasi ini. Dia telah menangkap seni Geno manusia dari Underworld Lake.
Dan alih-alih menjadi keterampilan acak, itu adalah versi terbalik dari seni Geno Blood Pulse Sutra. Semuanya sangat aneh. Tapi tidak masuk akal jika ini diatur oleh seseorang yang mencoba untuk mengacaukannya. Underworld Lake terhubung dengan dunia anti-material. Tidak ada yang bisa benar-benar pergi ke sana. Dan bahkan jika seseorang pergi ke sana, tidak ada yang tahu Hansen bisa mempraktikkan Blood Pulse Sutra dan memberinya seni Geno yang sama secara terbalik. Hansen melihat sutra kuning Xuan dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak berani mempraktikkannya. Dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Dia sebenarnya tidak perlu mempraktikkannya. Jika dia ingin menggunakannya, dia hanya perlu membalik Blood Pulse Sutra secara terbalik. Tapi Hansen tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mencobanya. Halaman-halaman sutra kuning Xuan juga tidak menjelaskan apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa menebak apa konsekuensi menjalankan seni Geno dengan cara seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Hansen ingin mencari seseorang dari Blood Legion untuk bertanya, tapi dia ada di Outer Sky. Dia sekarang terputus dari dunia luar. Dia tidak bisa begitu saja memanggil anggota Blood Legion sekarang. Hansen menyingkirkan sutra kuning Xuan. Dia tidak berani melihatnya lagi. Jika dia masih tertarik padanya di masa depan, dia bisa memutar mundur Blood Pulse Sutra. Hanya Tuhan tahu apa yang mungkin terjadi jika dia melakukan itu. Akan lebih bagus jika Tuan White ada di sini. Dengan pengetahuannya tentang alam semesta, dia seharusnya bisa membantuku menganalisis tentang apa sutra kuning Xuan ini. Petik 2. Hansen berharap dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Sekarang, dia sangat menyesal karena tidak meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu Xuanmen. Jika ya, dia mungkin bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sementara dia berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, simbol segitiga sosok giok kecil itu menyala lagi. Hansen menenangkan pikirannya dan memaksakan dirinya untuk berpikir tentang very real body. Tidak lama kemudian, Exquisite teleport ke dekatnya. Namun, dia tidak sendiri, dia membawa Likir bersamanya. Hansen belum melihat Likir sejak mereka berpisah di area inti. Dia terlihat agak sedih sekarang. Dia jelas tidak sebahagia dia di awal tahun. Exquisite memperkenalkan Likir kepada Hansen. Likir ingat Hansen, tapi dia tidak tahu dia adalah dolar yang didambakannya. Hansen, ada sesuatu yang aku ingin kamu bantu. Setelah Exquisite memperkenalkan mereka satu sama lain, dia tidak meluangkan waktu untuk membuat permintaan. Apa yang dapat aku lakukan untuk membantu kamu di hari yang cerah ini? Hansen bertanya, mengangkat alis karena terkejut. Dia adalah orang luar di Outer Sky, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ini pasti permintaan yang sangat unik jika Exquisite datang untuk meminta bantuannya secara khusus. Ada kesulitan dalam pencarian ulat sutra oleh Likir. Dia belum bisa menemukan yang cocok, oleh karena itu dia masih membutuhkannya, kata Exquisite. Likir menggelengkan kepalanya. Melanjutkan untuk melihat ke bawah di tempat pembuangan sampah, dia berkata, kakak ketiga, kamu tidak perlu bertele-tele terlalu banyak. Ulat sutra yang aku pilih menolak aku, dan dia tidak akan pernah ingin melihat aku lagi. Oleh karena itu, aku harus memilih ulat sutra yang baru. Petik 2. Hansen dengan hati-hati menghindari memikirkan tentang itu. Dia takut Exquisite akan memperhatikan pikirannya dan mengeruk satu atau dua kebenaran yang membingungkan. Dia tahu Likir berbicara tentang dolar, tapi dia salah menuduhnya. Dia tidak absen dari area inti karena dia menghindarinya. Faktanya, dia tidak berusaha bersembunyi dari Likir. Dia hanya terjebak di dalam Outer Sky, di mana pergi ke area inti bukanlah pilihan. Apa yang bisa aku bantu? Hansen bertanya, melihat ke arah Exquisite. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Exquisite darinya. Dia sudah setuju untuk menjadi ulat sutra Exquisite, jadi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Likir. Batas waktu hampir habis, dan adik perempuanku tidak akan dapat menemukan ulat sutra yang baik sebelum batas waktu. Oleh karena itu, aku meminta kamu untuk membantu. Jika kamu bisa meyakinkan Lone Bambu untuk menjadi ulat sutra adik perempuanku, kami akan sangat menghargainya, kata Exquisite. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Jika Lone Bambu bersedia datang, dia tidak akan memilih masuk penjara daripada menjadi ulat sutra. Tidak ada yang dikatakan siapapun kepadanya yang akan mengubah itu. Dia adalah orang yang keras kepala, kata Hansen, mengangkat tangannya tanpa daya. Maksudmu bahkan dengan persahabatan di antara kalian berdua, dia tidak akan mendengarkanmu. Kupikir dia bersedia menggantikanmu, kata Exquisite sambil menatap Hansen. Maaf, tapi aku benar-benar tidak dapat membantu kamu dalam hal ini. Hansen menggelengkan kepalanya. Dia tahu betapa rapuhnya situasinya. Meski memiliki sosok giok kecil, dia tetap harus tetap waspada setiap saat. Itu lebih sulit daripada menjadi pencuri di dalam kantor polisi. Jika dia tidak berhati-hati, Exquisite akan menyelami pikirannya. Dia sudah dalam kesulitan seperti itu, tetapi dia tidak ingin Lone Bambu mengalami nasib yang sama. Jika kamu tidak dapat meyakinkan Lone Bambu, maka hanya ada satu cara lain yang dapat kamu lakukan untuk membantu kami. Exquisite terkikik pada Hansen saat dia berbicara. Apa itu? Hansen bertanya, merasa sedikit takut padanya. Persis seperti yang kamu pikirkan. Tolong jadilah ulat sutra adik perempuanku juga, kata Exquisite, mengucapkan kekhawatiran Hansen menjadi kenyataan.
Bab 2663 dua kali lipat manfaat. Bagaimana cara kerjanya, tepatnya? Hansen memandang Exquisite dengan kaget. Apa yang aneh tentang itu? Karena kamu sudah ditonton oleh satu orang, ditonton oleh orang lain pada dasarnya sama saja. Kamu hanya perlu berbagi pengalaman dengan satu orang lagi. Ini tidak akan merugikan kamu dengan cara apapun, dan kamu dapat menggandakan manfaat yang kamu terima. Kamu akan menerima jumlah sumber daya yang sama dari aku dan adik perempuanku. Secara efektif, kamu akan menerima 2 kali lipat dari apa yang orang lain terima. Bukankah itu luar biasa? Kata Exquisite kepada Hansen dengan senyum berseri-seri. Aku kira kamu benar, tapi aku masih berpikir mungkin ada masalah dengan rencana ini, kata Hansen pelan. Apa yang salah? Tidakkah kamu senang bisa menerima 2 kali lipat sumber daya? Exquisite sedikit memikirkannya, dan kemudian berkata, jika kamu menjadi ulat sutra likir, kamu bahkan dapat menerima lebih banyak Starfruit. Tapi tetua sudah tidak ada lagi. Kupikir Starfruit akan berhenti menghasilkan buah, kata Hansen. Aku hanya memberi kamu contoh. Ada lebih banyak sumber daya seperti Starfruit di jalan di depan, dan kamu akan menerima porsi ganda, kata Exquisite. Kemudian, dia menepuk bahu Hansen dan berteleportasi. Mereka langsung menuju altar tempat Hansen menandatangani kontraknya dengan Exquisite. Hansen menandatangani kontrak lain untuk menjadi ulat sutra likir. Karena Exquisite ada di sana, Hansen tetap mengosongkan pikirannya dengan hati-hati. Dia menunggu sampai dia sendirian, di luar jangkauan koneksi Exquisite dan likir, sebelum memikirkan lebih banyak lagi. Dia berada dalam situasi yang buruk. Aku ingin tahu apakah sosok giok kecil itu bisa menyerap 2 tanda. Jika tidak bisa, aku akan diekspos. Hansen dengan cepat mengeluarkan sosok giok kecil saat dia memikirkan situasinya. Dia pindah untuk mentransfer simbol likir ke sosok giok kecil. Untungnya, kekhawatiran terbesar Hansen tidak membuahkan hasil. Tanda itu berhasil diaplikasikan pada sosok giok kecil. Karena sosok batu giok berhasil menyerap tanda tambahan, situasi ini adalah hal yang bagus, kurasa. Tidak ada bedanya jika aku diawasi oleh 1 atau 2 orang. Dan jika itu berarti aku dapat memperoleh 2 kali lipat sumber daya, di manakah salahnya? Aku kira ini adalah peristiwa keberuntungan. Hansen masih belum bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang baik. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbahaya tentang situasinya, tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Exquisite telah membicarakan banyak hal tentang hadiah yang akan aku peroleh ini. Aku ingin tahu apa itu. Aku berharap aku bisa mendapatkan beberapa gen xenogenik yang didewakan, pikir Hansen dalam hati. Sementara itu, Exquisite dan Likir sedang berdiri di aula, menandatangani Hansen untuk pertarungan ulat sutra. Itu adalah hadiah yang dibicarakan oleh Exquisite. Pertarungan ulat sutra memberikan banyak sumber daya bagi pemenangnya, tetapi ulat sutra harus mendapatkannya. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin banyak sumber daya yang akan mereka terima. Ada 13 siswa Very High dan 12 ulat sutra. Jika seseorang berada di luar 10 besar, hadiah mereka praktis tidak akan berarti apa-apa. Peringkat 5-10 tidak jauh lebih baik. Imbalan mereka cukup kecil, tetapi segalanya menjadi jauh lebih baik bagi mereka yang berada di 5 besar. Naik secara berurutan, setiap peringkat memberi 2 kali lipat dari yang terakhir diterima. Hadiahnya telah disusun sedemikian rupa untuk menginspirasi ulat sutra untuk bekerja sekuat tenaga dalam pertempuran. Very High ingin mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki. Penting bagi siswa Very High untuk merasakan hidup dan mati saat pertarungan ulat sutra mereka. Mereka perlu merasakan setiap emosi yang bisa dihasilkan pertempuran semacam itu. Dan mereka bisa melakukan semuanya dari kursi mereka yang nyaman. Mereka bisa mengalami kesulitan pertempuran fana yang mengerikan tanpa pernah membahayakan diri mereka sendiri. Hanya Very High yang memiliki sistem yang memungkinkan siswanya melakukan hal seperti itu. Very High terkejut mengetahui bahwa Exquisite dan Likir berbagi ulat sutra yang sama. Itu pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Very High, tapi itu kejadian yang sangat langka. Very High yang mempraktikkan Very High Sense tidak mengomentari pengaturan tersebut, tetapi Very High seperti Liu Zhen kurang pendiam dengan pendapat mereka. Likir dan Exquisite menggunakan ulat sutra yang sama. Hansen itu cukup beruntung. Dia telah mendapatkan manfaat dari orang-orang kami lagi, kata Liu Zhen dingin. Li Suecheng tertawa dan berkata, menjadi ulat sutra dari 2 guru Very High tidak akan baik untuknya, semua hal dipertimbangkan. Meskipun dia dapat memperoleh sumber daya 2 kali lipat, tanggung jawabnya juga akan berlipat ganda. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Li Suecheng melanjutkan dengan berkata, ditambah, begitu dia menyebabkan banyak dari Very High kehilangan taruhan mereka dalam pertarungan ulat sutra, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan sumber daya. Kamu mengumpulkan taruhan, Liu Zhen tertawa. Aku mengumpulkan semuanya sebelum diumumkan bahwa ulat sutra tidak akan bisa menggunakan harta karun dalam pertempuran. Aku tidak akan membiarkan para penjudi menebus sekarang. Mata Li Suecheng berbinar. Hansen hanya perlu tidak mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan ulat sutra. Lalu, kita akan kaya. Sumber daya yang kita peroleh akan cukup untuk membuat kita menjadi dewa. Setidaknya mereka akan membawa kita ke kelas larva. Dan beberapa harta karun sangat langka sehingga kita tidak dapat membelinya dengan semua sumber daya di dunia.
Tapi jika kita kalah, tidak mungkin kita bisa membayar semuanya kembali. Petik 2. Bagaimana kita bisa kalah? Liu Zhen berkata sambil tertawa. Setiap ulat sutra setidaknya setengah dewa. Mereka setengah level lebih tinggi dari Han Sen. Dan jika dorongan datang untuk mendorong, dewa terlahir akan mengepel lantai bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat Han Sen, dia tidak akan pernah bisa lebih jauh dari nomor 2. Petik 2. Kamu benar. Tidak peduli seberapa kuat raja tingkat ke-9, mereka tidak bisa mengalahkan dewa. Plus, yang terlahir sebagai dewa itu sangat berbakat. Dia tidak lebih lemah dari para siswa Very High itu sendiri. Dia sangat baik jika dibandingkan dengan anggota kita di level yang sama. Mengalahkan Raja Belaka akan menjadi tugas yang sepele baginya, kata Li Suecheng dengan keyakinan. Dia yakin dia akan memenangkan taruhan ini. Ketika Exquisite dan Likir akhirnya menjelaskan hadiah yang mereka janjikan, Han Sen menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal baik yang selama ini kamu bicarakan. Aku harus berjuang untuk hidupku di sana. Dan aku hanya bisa bergabung sebagai satu orang. Mengapa ada manfaat ganda bagiku? Petik 2. Kamu akan meminta kami berdua untuk mendukung kamu. Bukankah itu 2 kali lipat manfaatnya? Exquisite berkata datar. Han Sen dan Likir memandang Exquisite, terkesima. Han Sen tidak tahu apakah Exquisite hanya bermain-main, tapi Likir sangat terkejut melihat bagaimana Exquisite berperilaku. Sulit dipercaya bahwa ini adalah Exquisite yang sama dengannya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Jika kamu punya waktu, baca file yang aku kirimkan tentang lawan kamu. Dan ingat, semakin tinggi peringkat yang kamu raih, semakin banyak sumber daya yang kamu terima. Jika kamu bisa mencapai tempat kedua, kamu akan mendapatkan harta dewa di antara banyak sumber daya lainnya, kata Exquisite dengan tenang. Bagaimana dengan menjadi nomor 1? Han Sen terus melihat informasi yang dia berikan saat dia bertanya. Ada seorang yang terlahir sebagai dewa yang berpartisipasi dalam pertarungan ini. Dia mungkin akan mengamankan tempat pertama. Kamu hanya perlu mencoba yang terbaik untuk menjadi yang kedua, kata Exquisite dengan mengangkat bahu kecil. Seorang yang terlahir sebagai dewa bergabung. Dan aku tidak bisa menggunakan harta karun. Kurasa aku harus puas di posisi kedua, kata Han Sen dengan anggukan. Jika dia tidak bisa menggunakan jubah jiwa Raja Meraknya dan Six Core Snake Bow, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan elit dewa. Bahkan dewa yang primitif, yang merupakan tingkat dewa yang paling rendah. Bab 2664 Setlikir yang mulia dan Danau Underworld yang indah. Likir berbalik dan memandang Exquisite dengan kebingungan. Kamu tidak akan memberitahu dia tentang semua taruhan yang telah ditempatkan pada penampilannya. Apa gunanya dia mengetahui itu? Apakah kita akan membuat dia berjuang untuk hidupnya melawan seorang dewa yang dilahirkan? Aku tidak ingin menemukan ulat sutra lain, kata Exquisite. Kamu benar, kata Likir, memiringkan kepalanya sebagai tanda terima. Mustahil bagi seorang raja untuk mengalahkan seorang dewa terlahir. Ditambah lagi, dewa itu tidak kekurangan bakat. Dia sebagus murid sekolah tinggi. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk menang melawannya, dan Han Sen hanyalah raja tingkat 9. Petik 2. Likir menghela nafas dan melanjutkan, orang-orang yang telah memasang taruhan besar pada Han Sen, yang percaya dia akan mendapatkan tempat pertama, akan kehilangan barang yang telah mereka pertaruhkan. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Li Suecheng. Mereka pasti akan melampiaskan amarah mereka pada Han Sen, meski mereka tidak menganggapnya bertanggung jawab secara pribadi. Kemanapun dia pergi, aku yakin masalah akan terus mengikutinya. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita hanya harus menemukan cara untuk menyelesaikannya, atau setidaknya mengurangi dampak buruknya, kata Exquisite dengan murung. Han Sen meluangkan waktu untuk meninjau informasi yang telah diberikan kepadanya. Di sana deskripsi dan biografi singkat dari 12 ulat sutra yang akan dia lawan. Informasinya komprehensif, dan siapapun yang bertanggung jawab untuk menyusunnya telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Rasanya seperti menu restoran yang bonafit. Ada gambar setiap ulat sutra di dokumen yang dia terima juga. Han Sen melihat orang yang terlahir dewa di halaman pertama. Sale, Leonhard Mutan. Level, Primitive Devite. Jenis kelamin laki-laki. Seni geno utama, pembunuh singa. Hobi dan minat, desert. Isi dokumen sangat rinci, tapi sebagian besar informasi juga tidak berguna untuk keperluan Han Sen. Dia tidak perlu mengetahui hobi kompetitornya. Dia tidak perlu tahu warna baju besi yang mereka kenakan atau hal-hal yang mereka suka lakukan untuk bersenang-senang. Tidak disebutkan kekuatan mereka. Yang dia pelajari hanyalah bahwa dewa itu memiliki seni geno yang disebut pembunuh singa. Sejauh ini, membaca ini sama sekali tidak membantu. Han Sen menggelengkan kepalanya. Han Sen terus membaca, dan dia memperhatikan bahwa setiap profil sama. Ketika dia membalik ke kontestan keempat, dia melihat deskripsi Yu Sanxin. Sekali lagi, pendahuluannya sama. Itu hanya menggambarkan penampilannya dan fakta bahwa dia ahli dalam jalan kejahatan ekstrim. Itu saja. Han Sen terus membalik-balik profil, halaman demi halaman. Dia menghafal wajah ulat sutra, nama mereka, dan ras mereka. Informasi lainnya tidak berguna baginya untuk diingat. Han Sen membalik-balik informasi karakter dan mencapai halaman terakhir. Di sana, dia melihat profilnya sendiri.
Hansen, Crystallizer, melayani Sky Palace. Level, Raja tingkat ke-9. Jenis kelamin laki-laki. Seni Geno utama, kisah Gen, pisau gigi, keterampilan pisau di bawah langit. Harta yang dimiliki, Charming Guts Jian, The Shield of the Medusas Gaze, pakaian bulu tak dikenal, busur tak dikenal. Tunggu, apa ini? Hansen membeku. Informasi yang dia miliki tentang ulat sutra lainnya praktis tidak berguna. Tapi profilnya sangat rinci. Itu mengatakan semuanya dengan cukup jelas, dan secara eksplisit menyebutkan harta yang dia pegang. Itu bahkan memisahkan masing-masing untuk menggambarkan setiap seni Geno dan harta karun dengan cara yang sangat rinci. Semuanya sangat rumit. Siapa yang membuat folder The Asterismen ini? Mengapa penulis hanya pergi dan mengungkap kekuatan aku? Hansen merasa seolah ingin membunuh seseorang. Dia tidak tahu apa-apa tentang musuhnya, tapi musuh tahu segalanya tentang dia. Ini omong kosong. Di akhir informasi, ada ringkasan. Jenius yang dapat menekan ribuan ras yang menyusun jalinan alam semesta indah tempat kita tinggal. Yang paling menonjol bisa menjadi ulat sutra terhebat. Selain Saleh, yang kami tahu bisa bertarung, yang lain masih harus diputuskan. Dia adalah pemenang paling populer dalam pertarungan ulat sutra. Petik 2. Dasar bajingan. Setelah membaca ringkasannya, Hansen merasa cukup yakin bahwa dia telah dijebak. Hansen membalik-balik buku itu beberapa kali lagi. Dia akhirnya melihat kalimat terakhir di bagian belakang buku itu juga. Dikatakan, editor, Li Suecheng. Siapa Li Suecheng ini? Kenapa dia selalu berbalik kamu melawanku? Hansen bertanya-tanya, bingung. Dia tidak ingat pernah bertemu dengan pria yang menggunakan nama itu sebelumnya. Faktanya, dia hanya bertemu dengan beberapa dari yang sangat tinggi sejak dia tiba di langit luar. Dia tidak mengenal siapapun yang bernama Li Suecheng, jadi tidak mungkin dia telah menyinggung perasaannya. Apakah Li Suecheng dan Liu Zhen bekerja sama? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Selain Liu Zhen, dia tidak bisa memikirkan orang lain dari sangat tinggi yang ingin melihatnya turun seperti ini. Memikirkan ini, Hansen terkejut. Dia menyadari bahwa pertarungan ulat sutra tidak akan semudah yang dia duga. Hansen membalik-balik folder dan membaca detail lawannya lagi dan lagi. Mereka semua adalah petarung kelas atas. Ada banyak raja ekstrim di sana, dan Yu Sanxin adalah salah satu dari langit. Dan terkait dengan Saleh, yang merupakan Leonhard, itu sebenarnya adalah ras tanpa nama. Hanya ada satu setengah dewa di antara umatnya. Saleh kebetulan adalah putra dari setengah dewa itu, tetapi untuk beberapa alasan, ada mutasi gen ketika dia lahir. Itu membuatnya menjadi dewa. Dia sangat berbakat. Setelah tes God Spirit Touch, dia terdaftar sebagai 10 talenta baju besi. Mengikuti kepemimpinannya, ras Leonhard telah mendapatkan ketenaran yang lebih luas. Jika dia tidak dipilih oleh salah satu siswa SMA untuk menjadi ulat sutra, dia akan merencanakan pertarungan memperebutkan lentera. Serpi dipilih menjadi ulat sutra 4 tahun lalu. Dia telah berlatih di luar langit untuk waktu yang lama, dan dia sangat berbakat. Dengan semua waktu ekstra untuk berlatih dan mengasah bakat itu, mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya dia sebagai lawan. Jika aku bisa menggunakan harta karun, aku pasti bisa mengalahkan Saleh dan mencapai tempat pertama. Jika aku tidak dapat menggunakan harta karun, maka aku akan gagal mengalahkan Saleh, dan mungkin semua ulat sutra lainnya juga. Bahkan mengesampingkan yang lain, aku harus melawan Yu Sanxin. Orang itu akan sangat sulit dihadapi, pikir Hansen dalam hati. Di bagian belakang folder, ada daftar semua hadiah yang bisa diterima seseorang dari berbagai penempatan dalam pertarungan ulat sutra. Ketika Hansen melihat hadiah untuk tempat pertama, mulutnya ternganga. Apa yang dimaksud dengan himpunan harta karun? Hansen bingung, jadi dia terus membaca. Setelah membacanya, dia hanya bisa berpikir, orang kaya itu keras kepala. Yang disebut, set harta karun dewa, adalah seperangkat baju besi yang terdiri dari harta yang kuat. Potongan dada adalah harta yang didewakan. Begitu juga dengan sabuknya, sarung tangan dan sepatu bot itu adalah 4 harta karun. Dengan ketopong, itu menghasilkan 7 harta dewa. Itu digabungkan menjadi satu set harta karun yang disebut Apollo Set. Hansen terus membaca. Dia menyadari bahwa Apollo Set bukan hanya harta karun yang terdiri dari 7 bagian. Setiap bagian adalah harta dewa individu. Mereka semua adalah kelas primitif. Jika Hansen menggunakan semuanya bersama-sama, itu akan memungkinkannya untuk menggunakan rantai zat khusus. Itu akan menempatkannya pada level transmutasi. Kontestan tempat kedua akan menerima 1 harta karun. Ada sumber daya lain yang akan diberikan juga, tetapi tidak satupun dari mereka yang didewakan. Ada jurang gengsi yang lebar yang memisahkan hadiah untuk tempat kedua dan hadiah yang akan diperoleh di tempat pertama. Folder tersebut berisi foto Apollo Set. Semuanya bersinar perak seperti cermin yang dipoles. Itu tampak buruk dan misterius. Sepertinya memancarkan kemuliaan. Hansen membaca deskripsi dari Apollo Set, dan setelah membacanya, dia merasa dirinya mulai ngiler. Jika pengguna belum mencapai Delphi, mereka tidak dapat mengaktifkan kekuatan Apollo Set. Tetapi jika banyak orang menggunakan kepingan set secara bersamaan, set 7 keping bisa mengaktifkan sayap Apollo, yang merupakan rantai substansi. Mereka memiliki kekuatan primitif, dan seorang raja dapat mengendalikan mereka. Bab 2665 sangat sulit.
Ini barang bagus. Very High dapat membagikan hadiah seperti ini untuk sesuatu yang lebih dari sekadar permainan bagi mereka. Ras lain tidak akan memiliki sumber daya sebanyak ini untuk dimainkan, desah Hansen. Very High itu sangat kaya. Hansen akan melindungi harta dewa apapun yang dia temukan seperti itu adalah anaknya sendiri, namun Very High membagikan 7 di antaranya hanya sebagai hadiah uang. Dia tidak dapat memikirkan ras lain yang bisa menyamai tingkat kekayaan ini. Extreme King menyebut diri mereka ras nomor 1, tetapi dibandingkan dengan Very High, mereka hanyalah kura-kura. Masyarakat mereka sangat sedikit jika dibandingkan. Jika aku bisa menjatuhkan Outer Sky, begitu Hansen memikirkan ini, dia menepisnya. Dia tahu dia tidak bisa mengambil risiko memikirkan pikiran-pikiran seperti itu. Dia tidak pernah bisa memikirkan hal-hal berbahaya seperti itu selama berada di sana. Jika Likir dan Exquisite menemukan apa yang dia pertimbangkan untuk masa depan, itu tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Hansen terus memikirkan masalah itu di kepalanya. Akhirnya, dia berpikir, aku benar-benar menginginkan Apollo set itu. Mungkin aku bisa menangani ulat sutera lainnya. Aku bisa menangani pertarungan itu, tapi Sale itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan menjatuhkannya. Aku tidak bisa menggunakan jiwa binatang buas, dan aku tidak bisa menggunakan tubuh roh dewa superku, karena mereka semua mengenal aku sebagai Hansen. Bagaimana aku bisa mengalahkan yang terlahir sebagai dewa, kalau begitu? Petik 2. Hansen memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sale. Menurut informasi yang diberikan kepadanya, hanya sedikit yang diketahui tentang pria itu. Ketika Exquisite dan Likir kembali, Hansen bertanya apakah mereka memiliki lebih banyak informasi tentang 11 ulat sutra lainnya. Exquisite sudah menyiapkannya untuknya. Dia menyerahkan dokumen yang dia dan Likir habiskan beberapa hari terakhir kumpulkan. Ngomong-ngomong, siapa Li Suecheng ini? Apakah aku telah menyinggung perasaannya? Hansen bertanya, menunjuk ke folder pertama. Dia menunjukkan punggung mereka dan nama editor yang tertulis di sana. Dia terhubung dengan Liu Zhen, Exquisite mengaku setelah beberapa saat ragu. Hansen tidak bisa membaca pikiran Exquisite, tapi dia adalah orang yang sangat jeli. Exquisite jelas bereaksi dengan aneh. Dia tahu ada sesuatu yang tersirat di sini. Apakah Liu Zhen telah melakukan sesuatu? Hansen bertanya. Exquisite tetap diam dan tidak menjawab, tapi Likir berkata, aku pikir kita harus memberitahu Hansen. Itu akan menjadi lebih baik. Dia harus tahu sehingga dia bisa bersiap menghadapi dampak buruk itu. Apa yang sedang terjadi? Hansen mengerutkan kening lagi. Exquisite menjelaskan taruhan-taruhan yang dibuat oleh Very High dengan Li Suecheng. Dan kemudian, dia berkata, sebenarnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini hanyalah sekelompok besar orang yang ditipu oleh Li Suecheng untuk sejumlah sumber daya dan harta. Aku khawatir mereka tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Petik 2. Hansen tersenyum kecut dan bertanya, apakah Very High suka berjudi sebanyak ini? Mereka yang mempelajari Very High Sense tidak tertarik berjudi, tetapi cabang lain dari pohon bengkok kita. Aku pikir Aute terlalu aman. Di sisi lain, Very High tidak tahu seperti apa berjuang untuk hidup kamu dalam menghadapi kesulitan dan kematian. Beberapa hal menjadi terlalu mudah bagi mereka, dan akibatnya, mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki. Likir menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika kita membuat mereka kehilangan begitu banyak sumber daya dan harta, apakah mereka akan marah padaku? Hansen bertanya. Mereka tidak akan mengejarmu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa mereka juga tidak akan senang denganmu. Li Suecheng hanya ingin mendapatkan sumber daya dan harta itu, dan untuk melakukan itu, dia menggunakanmu, kata Exquisite. Mungkin mereka tidak akan tertipu. Jika aku membantu mereka memenangkan banyak sumber daya dan harta, bukankah mereka akan lebih cenderung membantu aku di masa depan? Kata Hansen sambil tertawa gelap. Tentu saja, mereka mengontrol banyak sumber daya Outer Sky. Mungkin sulit untuk menghindari interaksi dengan mereka, dan jika mereka menyukai kamu, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi kamu. Setelah itu, Likir memandang Hansen dengan kaget. Apa yang akan kamu lakukan? Sederhana, bukan? Untuk menyelesaikan semua ini dengan rapi, aku hanya harus memenangkan pertarungan ulat sutra ini, geram Hansen. Kamu benar, itu akan memperbaikinya, tapi Sale adalah tantangan tak teratasi yang ada di depanmu. Bakatnya menakutkan, tidak ada keraguan tentang itu. Dalam 4 tahun yang singkat di sini, dia telah mempelajari banyak seni Geno. Itu termasuk kemahiran dengan God's Wonder. Dia bisa menggunakan teleportasi luar angkasa. Jika kamu ingin melawannya, aku tidak berpikir apapun yang dapat kamu lemparkan ke Sale akan berhasil, kata Likir. Jika aku belum mencoba, bagaimana kamu bisa begitu mudah berpikir bahwa aku tidak bisa mengalahkannya? Hansen sangat tenang dan tenang selama ini. Dia diam-diam membuka dokumen baru dan mulai mempelajarinya. Likir dan Exquisite saling memandang. Mereka bisa merasakan kepercayaan diri yang telah memacu Hansen ke ketinggian yang sering dia capai. Dia sekarang tampak cukup yakin bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Sale. Tetapi mereka tidak dapat memahami dari mana kepercayaan yang tak terkendali itu berasal. Kakak ketiga, bukankah menurutmu ini agak aneh?
Mengapa kita bisa merasakan kepercayaannya, tetapi tidak dari mana kepercayaan itu berasal? Kecuali dia adalah sekantong rumput yang sangat percaya diri, kita harus bisa merasakan apa yang ada di dalam dirinya yang memberinya keyakinan yang dia butuhkan untuk menghadapi tantangan ini, kata Likir kepada Exquisite setelah Hansen pergi. Dia tidak menganggap Hansen adalah sekantong rumput. Kekuatan kontrol mentalnya sangat kuat. Dia bisa mengendalikan pikirannya. Selain emosi langsung, hampir tidak mungkin bagi kita untuk memahami apa yang dia pikirkan, kata Exquisite. Hal tersulit untuk dikendalikan adalah pikiran kamu sendiri. Bahkan Very High membutuhkan Very High Sense untuk melakukannya, namun dia bisa melakukannya sendiri. Kakak ketiga, pilihan ulat sutramu luar biasa, kata Likir sambil mendesah. Aku tidak yakin dari mana kepercayaannya berasal, tapi aku pikir dia ingin meraih posisi pertama. Jika dia berhasil, itu akan baik untuk kamu dan aku, kata Exquisite. Aku hanya takut dia melebih-lebihkan kemampuannya dan akan mati dengan cara yang tragis karenanya. Kalau begitu, kita harus pergi dan mencari ulat sutra baru. Likir tidak terlalu yakin tentang ini, dan dia berpikir, jika dia adalah dolar, aku yakin dia akan mampu melakukan ini. Terkadang, hal yang paling diinginkan orang adalah hal yang tidak dapat mereka miliki. Likir masih merindukan dolar. Hansen menyelidiki 11 ulat sutra, dan dia mulai sakit kepala. Tak satu pun dari mereka akan mudah dilawan. Ada banyak orang sulit dalam kompetisi selain Saleh, yang mengungguli mereka semua. Salah satu ulat sutra sebenarnya adalah Very High. Sangat jarang memiliki Very High sebagai ulat sutra. Meskipun semua Very High sangat kuat, kekuatan mereka terlalu mirip. Dan mereka semua dibesarkan di lingkungan yang sama. Memiliki Very High sebagai ulat sutra tidak akan memungkinkan gurunya untuk belajar banyak, sehingga tidak banyak dari Very High yang setuju untuk mengambil salah satu dari mereka sebagai ulat sutra. Ditambah lagi, Very High biasa berpikir bahwa hanya makhluk hidup rendah yang pantas menjadi ulat sutra. Mereka tidak ingin merusak reputasi mereka sendiri dengan menjadi ulat sutra, jadi sangat jarang melihat ini di antara Very High. Seorang yang setengah dewa dari Very High. Itu berarti dia lebih kuat dari Exquisite, kan? Aku tidak berpikir bahwa seseorang akan mudah dikalahkan. Dan itu belum lagi masalah yang lebih besar di masa depan seperti Saleh. Memenangkan pertarungan ulat sutra ini tidak akan mudah sama sekali. Hansen menjatuhkan dokumen untuk sementara waktu dan kembali berlatih seni genonya. Ada 2 seni geno yang harus dia pelajari sebelum melawan Saleh. Jika dia tidak mahir dalam hal itu, dia tidak punya peluang untuk menang. Bab 2666 Gurun Misterius. Aku ingin pergi ke area inti. Apakah ada cara bagiku untuk melakukan itu? Hansen bertanya pada Exquisite saat dia melihatnya lagi. Dia sepertinya ingat bahwa ketika Likir berada di Very High, dia sering bepergian ke area inti. Tapi Exquisite telah memberitahunya bahwa berada di Outer Sky menutup aksesnya ke area inti. Dia pikir dia mungkin mengatakan yang sebenarnya, karena berkali-kali dia mencoba mengakses area inti semuanya berakhir dengan kegagalan. Ada tempat tertentu di Outer Sky yang bisa kamu datangi yang memungkinkan kamu membuka pintu aula inti. Tapi ini adalah tempat yang bahkan siswa Very High pun tidak bisa pergi. Jika kamu memiliki keadaan darurat mendesak yang mengharuskan kamu mengakses area inti, mungkin aku dapat membantu kamu. Likir memandang Hansen dengan rasa ingin tahu. Dia penasaran mengapa Hansen sangat ingin pergi ke area inti. Aku ingin pergi ke area inti untuk mencari teman. Mungkin dia punya cara agar aku bisa memenangkan pertarungan ulat sutra, kata Hansen. Likir bisa merasakan bahwa Hansen tidak berbohong tentang alasan umumnya pergi ke area inti. Berkenaan dengan teman yang dia sebutkan, dia tahu itu sebagian benar, juga. Adapun identitas teman misterius ini, dia tidak tahu. Hansen telah melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkannya, tetapi ketika dia menyebutkan menemukan seorang teman, dia belum mengendalikan pikirannya dengan sempurna. Itu tidak bisa dihindari, tapi tetap, Hansen melakukan yang terbaik untuk menjauhkan pikirannya dari segala hal yang memberatkan. Dan itu sudah cukup bagi Likir untuk tidak bisa memberitahu identitas orang yang ingin dia temui. Tentu, aku akan mencari cara, aku akan kembali kepada kamu dengan jawaban nanti. Pikiran kamu, ini akan sangat rumit. Ada kemungkinan hal ini tidak akan berhasil, jadi jangan terlalu berharap. Likir terkejut dengan seberapa baik Hansen bisa menahan pikirannya, tapi dia tahu dia tidak berbohong. Karena itu, dia mengesampingkan gagasan untuk bertanya lagi padanya. Hansen menunggu setengah hari, tetapi Likir tidak kembali. Sementara itu, Exquisite datang ke Underworld Lake. Hansen tidak berbicara, tapi Exquisite tahu apa yang dia pikirkan. Dia terkejut dan dia berkata, adik perempuan setuju untuk membantumu memasuki area inti. Dia bilang itu mungkin sulit dan mungkin tidak berhasil. Hansen khawatir Likir mungkin pergi begitu lama karena dia punya kabar buruk untuk disampaikan. Exquisite tertawa dan berkata, ini adalah masalah yang rumit. Menurut teori tersebut, hanya ada satu tempat di mana Outer Sky dapat memungkinkan akses ke kawasan inti. Tapi tempat ini dilarang oleh rakyat kita. Tidak hanya itu zona terlarang untuk orang luar, tetapi bahkan sebagian besar dari Very High dilarang pergi ke sana. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Little Sister adalah salah satu dari sedikit. Jika dia ingin membantu kamu dan keberuntungan kamu tidak terlalu buruk, itu mungkin berhasil. Petik 2.
Tempat apa yang kamu bicarakan ini? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah memberitahu kamu bahwa Outer Sky berada di antara dunia nyata dan dunia antimaterial. Tempat ini ada di antara dua alam itu. Karena menghubungkan dua kekuatan yang berlawanan itu, semuanya di sini sangat aneh. Menghubungkan ke dunia nyata dan membuka pintu ke aula inti bisa jadi rumit. Exquisite tidak menjelaskan lebih dari itu. Karena prosesnya bisa berbahaya, kami melarang siswa Fairy High memasuki aula inti. Tapi ayah adik kecil adalah wali, dan dia sangat dicintai. Seharusnya tidak sulit baginya untuk meyakinkan ayahnya agar memberi kamu kesempatan. Petik 2. Aku mengerti. Sekarang, Hansen mengerti. Setelah menunggu 1 jam lagi, Likir akhirnya kembali. Dia datang membawa kabar baik, yang membuat Hansen merasa lega. Likir menggunakan teleportasi luar angkasa untuk membimbingnya ke tujuan mereka. Setelah beberapa lompatan, mereka mencapai gurun. Gurun itu tampak tak berujung. Itu pasti sebesar tata surya. Bahkan dengan penglihatan Hansen, dia tidak bisa melihat ujung gurun itu. Sulit membayangkan seberapa besar itu. Saat mereka berdiri di padang pasir, Likir tiba-tiba berteriak ke limbah tak berujung. Ayah, aku membawanya ke sini. Bisakah kita pergi sekarang? Angin kencang tiba-tiba muncul di gurun yang sunyi dan mati. Angin kencang melemparkan pasir kuning ke langit, lalu berubah menjadi wajah seorang pria Fairy High. Ingat, jangan melewati 3 baris, teriak pria Fairy Ji. Dia tampak seperti dewa pasir, dan suaranya terdengar seperti guntur. Aku tahu. Tidak peduli berapa kali kamu mengatakannya, aku tidak akan lupa dan melampaui 3 kalimat. Kami hanya ingin pergi ke area inti. Itu saja, kata Likir dengan manis. Pria berpenampilan dewa pasir itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menghentikan Likir melakukan ini. Angin bertiup dan pasir itu runtuh kembali ke tanah. Dewa pasir menghilang, dan keheningan kembali ke gurun. Ayo pergi, kata Likir. Kemudian, dia berkelana maju ke padang pasir yang luas. Hansen mengikutinya. Likir terus berjalan dan berkata, daerah di sekitar sini tidak stabil. Tolong jangan gunakan kekuatan teleportasi luar angkasa di sini. Dan jangan mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, kamu mungkin akan terseret ke dunia antimaterial. Jika itu terjadi, bahkan pemimpin kami tidak bisa mengambilmu. Petik 2. Hansen mengangguk. Sekarang dia mengerti mengapa Likir harus berjalan daripada hanya memindahkan mereka ke depan. Mereka berdua berjalan melewati gurun. Kadang-kadang, Hansen memperhatikan bangunan tua dan aneh yang keluar dari pasir. Ada bangunan batu kuno dan bangunan logam yang sangat maju. Bahkan ada kapal perang dan kapal udara yang tersebar di sana-sini di pasir kuning. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama mereka berada di sana. Bahkan platina, yang seharusnya tahan terhadap waktu, pun busuk. Saat angin bertiup, papan platina terlepas dan berserakan seperti debu di pasir. Ada patung setinggi 100 meter, dan ada sisa-sisa ribuan binatang. Ada pohon mati di pasir yang tampak seperti naga sungguhan. Seluruh gurun yang luas terasa sangat aneh. Tapi tidak ada gaya yang konsisten pada relik di gurun pasir. Mereka jelas merupakan campuran dari item acak yang berasal dari berbagai titik berbeda di sepanjang sejarah. Mereka sepertinya telah dibuang ke gurun dan ditinggalkan di sana seperti sampah. Pemandangan itu membingungkan, entah bagaimana. Setelah membaca pikiran Hansen, Likir menjelaskan, ini adalah persimpangan jalan antara dunia nyata dan dunia antimaterial. Selalu ada barang dari dunia nyata atau antimaterial yang tersesat, terpelintir, dan terlempar ke sini. Sesekali, item yang kuat berakhir di sini. Ayah aku pernah menemukan tubuh xenogenik makhluk sekelas kupu-kupu. Tapi itu hanya keberuntungan. Sebagian besar barang yang dikirim ke sini hanyalah sampah yang tidak berguna. Petik 2. Ledakan keras menyela Likir saat dia berbicara. Itu mengguncang mereka berdua seolah langit telah retak terbuka. Kemudian, Hansen melihat sesuatu yang sangat besar muncul dari celah di atas mereka. Hansen menatap kaget. Kepala binatang raksasa menerobos celah di langit yang bengkok dan bengkok. Kepala binatang itu berwarna perak, dan itu tampak seperti karya seni yang terbuat dari logam mulia. 3 tanduk muncul dari wajahnya. Kelihatannya seperti Triceratops, tapi jauh lebih besar dari Triceratops. Panjang kepalanya saja 10 meter. Darah mengucur dari mulutnya. Ledakan. Binatang raksasa itu jatuh dari langit dan mendarat di gurun di depan mereka. Hantaman tubuhnya yang menghantam tanah mengguncang pasir seperti gempa. Bab 2667 bertemu takdir lagi. Hansen menatap binatang raksasa yang jatuh ke pasir. Itu terlihat sangat mirip Triceratops, tetapi tubuhnya berwarna perak dan putih, dan sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya. Sulit untuk mengatakan itu ras apa. Tampaknya terluka parah, dan luka pedih menutupi seluruh tubuhnya. Ia berjuang untuk bangkit. Darah mengalir dari mulut dan tubuhnya, mewarnai dasar kawah berpasir merah. Sebuah danau merah kecil terbentuk di bawah binatang itu. Sebuah xenogenik telah jatuh. Likir bersuka cita. Dia dengan cepat berlari menuju kawah. Hansen mengikuti di belakangnya. Meski terluka, dia bisa merasakan kehadiran ganas yang dipancarkan monster raksasa itu. Itu adalah kelas dewa, itu pasti. Mundur, guys. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati xenogenik itu, segumpal pasir naik di dekat mereka. Itu mengambil bentuk dewa pasir, itu ayah Likir lagi.
Sebelum Likir bisa menjawab, badai pasir menyapu mereka dan menyedot mereka. Dalam sedetik, mereka terlempar jauh, jauh sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka bangkit dan melihat dari kejauhan, mereka melihat naga pasir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Mereka tampak seperti makhluk purba yang mematikan. Mereka mengikuti perintah Dewa Pasir untuk pergi mencari binatang yang terluka itu. Binatang itu meraung dengan marah. Itu dengan cepat berdiri, dan cahaya perak tak berujung meletus menjadi badai liar yang melahap langit. Itu menghantam naga pasir yang sekarang mengelilinginya. Naga yang tampak kuno telah dibentuk dari pasir, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan cahaya perak itu. Pang! Cahaya perak kemudian menyapu untuk menyinari tubuh Dewa Pasir, meledakkan bentuk Dewa Pasir itu kembali menjadi ketiadaan, juga. Hansen memperhatikan dengan mata lebar. Sangat beruntung mereka telah ditarik dari makhluk itu. Jika tidak, sisa kekuatan makhluk itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Likir menatap pemandangan itu dengan ketakutan. Jika ayahnya tidak muncul pada waktunya untuk mencegah mereka mendekati binatang raksasa itu, makhluk itu akan membunuh mereka dalam sekejap. Ayah Likir tidak mungkin kalah semudah itu, tentunya. Saat Hansen merenungkan ini, dia melihat lautan pasir membengkak dan mendidih seperti laut yang kacau. Air mancur pasir menyembur kemana-mana, dan pilar pasir melesat ke langit, lalu jatuh kembali ke tanah, membentuk dirinya menjadi sosok Dewa Pasir. Proses itu kemudian berulang-berulang kali, menciptakan pasukan makhluk pasir. Dewa Pasir mengamuk saat naga yang tersisa mengaum. Permukaan gurun telah menjadi medan pertempuran bagi raksasa yang kejam. Meskipun ada jarak antara mereka dan medan perang, tanah bergetar begitu keras sehingga Hansen dan Likir mengalami kesulitan untuk tetap berdiri. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka akhirnya mencapai jarak yang aman dari pertarungan, tetapi Hansen masih bisa mendeteksi kehadiran yang menakutkan itu. Dia tidak bisa lagi melihat pertarungan yang sebenarnya. Dia hanya bisa melihat awan pasir di kejauhan karena beberapa makhluk pasir terkoyak. Telinganya bergema dengan suara naga yang mengaum dengan volume yang memekakkan telinga. Tubuh asli ayahku jauh di dalam 3 gurun dunia. Dewa Pasir ini hanyalah manifestasi dari kekuatannya, Likir menjelaskan sambil tertawa. Dia bisa merasakan bahwa Hansen mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, tetapi dia tahu dia akan aman karena dia jauh di dalam pasir. Hansen tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam pertarungan itu lagi. Seluruh gurun itu diselimuti lapisan pasir. Setelah jeritan yang sangat sedih, gemuruh menakutkan di gurun pun berakhir. Dan kemudian, semua debu mengendap. Dewa Pasir muncul di cakrawala dan mendatangi mereka, memberitahu mereka bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan. Ayah, kamu membunuh Xenogeneik. Apa levelnya? Mengapa terluka dan masih sangat menakutkan? Likir dengan penasaran bertanya pada Dewa Pasir. Aku tidak tahu. Itu diseret ke dunia antimaterial, jawab Dewa Pasir. Lalu, itu menghilang. Likir ingin menanyakan sesuatu yang lebih, tapi dia sudah pergi. Jadi, dia melanjutkan perjalanannya melintasi gurun dengan Hansen. Pertempuran besar-besaran telah mengubah lanskap berpasir. Banyak bangunan dan barang aneh telah terungkap dari bawah pasir yang pernah menguburnya. Dan bangunan serta kapal perang yang dulu pernah ada sekarang telah hilang. Hansen tidak tahu apakah mereka telah dihancurkan, atau terkubur jauh di bawah pasir gurun, atau apa. Hansen melihat sekeliling. Ketika mereka sampai di lokasi di mana raksasa itu berada telah jatuh, sebagian besar gurun diwarnai merah. Tetapi mereka tidak dapat melihat tubuh binatang raksasa itu lagi. Sungguh memalukan bahwa binatang itu tersedot ke dunia antimaterial. Terlepas dari luka-lukanya, ia mampu bertempur dengan ayahku begitu lama. Setidaknya itu pasti Xenogeneik kelas larva yang didewakan. Likir memandang pasir merah dengan menyesal. Hansen merasa itu memalukan juga. Jika dia bisa menusuk makhluk itu sekali, dia mungkin bisa menangkap jiwa binatang buas. Xenogeneik itu begitu kuat, dan jiwa binatang buasnya mungkin sama kuatnya. Hansen terus berjalan, melihat sekeliling saat dia pergi. Lalu, tiba-tiba, dia membeku. Agak jauh di padang pasir, Hansen melihat sebuah menara yang dibangun dari batu. Menara tua itu tampak miring, dan sepertinya akan jatuh kapan saja. Hansen melihat ke plakat menara batu itu. Tertulis di sana 2 kata, Destiny's Tower. Menara itu ditata seperti Destiny's Tower yang dikendalikan oleh Extreme King. Hansen tercengang melihat pemandangan itu, tetapi dia segera menahan pikirannya. Dia tidak akan mengeluarkan kenangan apapun yang berhubungan dengan menara ini. Dia harus menekan semua yang dia tahu tentang Destiny's Tower. Likir bisa merasakan pikiran Hansen sedang bergumul dengan sesuatu. Dia juga melihat ke menara batu. Setelah beberapa saat melihatnya, dia berkata, aku belum pernah melihat menara batu itu sebelumnya. Itu pasti sudah terungkap dari pertarungan sebelumnya. Apakah kamu mengenalinya? Petik 2. Itu adalah menara batu yang persis sama yang aku lihat ketika aku bersama Extreme King. Hansen tahu dia tidak bisa menyembunyikan ini sepenuhnya dari Likir, jadi dia harus menjelaskannya sedikit. Likir berpikir sejenak. Dia mengangguk dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku pikir aku ingat sesuatu seperti itu. Saat aku mengunjungi Extreme King, aku pernah melihat menara seperti ini juga. Petik 2. Ayo pergi, kita harus memeriksanya, Likir menyarankan, dan mereka pergi ke sana.
Dia tidak tertarik dengan menara itu, tapi dia bisa merasakan Hansen melakukan yang terbaik untuk menekan keinginan untuk mengunjungi tempat itu. Hansen berusaha untuk menjauhkan pikirannya dari sifat Desgainis Tower sehingga Likir tidak akan dapat melihat semua yang dia ketahui tentang struktur. Tapi kontrol semacam itu di pikirannya menunjukkan kepada Likir bahwa Destiny's Tower memiliki relevansi dengan Hansen. Jika tidak, Hansen tidak akan berusaha keras untuk mengendalikan pikirannya tentang tempat itu. Diawasi itu menyebalkan. Hansen menghela nafas dan mengikuti Likir menuju Destiny's Tower. Menara itu tampak sangat tua, dan tidak mungkin untuk mengetahui sudah berapa tahun ia berada di sana. Meskipun strukturnya mungkin sudah tua, namun tidak rusak. Likir mencapai pintu dan memutar pegangannya. Pintu batu terbuka dengan mulus. Keduanya berjalan masuk. Menara itu penuh dengan debu dan pasir, tetapi sebaliknya, tampaknya kosong. Itu tampak seperti menara pengawas biasa. Ayo pergi dan lihat. Likir berjalan menuju tangga. Hansen mengikuti Likir, mencoba untuk menutup dengan tegas topik sensitif yang mungkin terlintas dalam pikiran. Lantai 2 masih kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Likir tidak menyerah. Dia terus menaiki menara. Seluruh menara tampak kosong sampai mereka mendekati lantai 7. Hah, ada seseorang di sini. Likir memandang platform batu di lantai atas dengan kaget. Bab 2668 MT Guard di atas platform batu besar, seorang pria sedang duduk dengan menyilangkan kaki. Pria itu terdiam, dan Hansen tidak bisa merasakan kehadiran kekuatan kehidupan di dalam dirinya. Sepertinya dia telah membatu dalam posisi itu. Wajah Hansen tampak aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, ini sangat mirip dengan apa yang aku lihat di Menara Takdir Raja Ekstrim. Pria di sana tampak agak berbeda, meskipun Likir mendengar pikiran Hansen, dan dia memandang pria di atas peron dengan kaget. Aneh, itu adalah makhluk, tapi mengapa tidak memiliki kekuatan hidup? Petik 2. Saat ekspresi kebingungan melintas di wajah Likir, pria di platform batu membuka matanya. Dia memandang mereka dan berkata, aku adalah Tuhan yang kosong. Fakta bahwa kamu telah bertemu aku hari ini pasti pekerjaan takdir. Aku dapat memenuhi keinginan kamu. Kamu dapat membuat permintaan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Jangan lagi. Jantung Hansen melonjak. Likir memandang pria itu dengan dingin dan berkata, berani-beraninya kau menyebut dirimu dewa di depan yang sangat tinggi. Bahkan dewa kuno tidak akan menyebut diri mereka sebagai dewa yang tepat. Petik 2. Setelah itu, Likir mengayunkan pedang ke pria itu. Dia menyerang terlalu cepat bagi Hansen untuk mencoba menghentikannya. Cahaya pedang menerpa kepala pria itu, tetapi pria itu bahkan tidak perlu bergerak. Cahaya pedang menabrak salah satu alisnya. Pang! Alis pria itu bahkan tidak mengacak-acak. Likir dilempar kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya begitu kuat sehingga menyapu semua pertahanan Likir. Dia terlempar ke dinding dengan keras, dan dia batuk seteguk darah. Dia pingsan dan koma. Kekuatan hidupnya memudar dengan cepat. Beraninya kamu menantang martabat dewa dan mempertanyakan keasliannya. Ini hukumanmu, tapi karena ini pelanggaran pertamamu, hukumannya tidak akan berat, kata pria itu dengan suara sedingin es. Hansen dengan cepat berlari ke arah Likir dan memeriksa tanda vitalnya. Dia hanya pingsan, dan sementara kekuatan hidupnya memudar, itu merembes perlahan. Dia tidak dalam bahaya langsung. Dia berpikir, dewa ini sepertinya berbeda dari yang aku temui. Aku ingat pria di Menara Takdir Raja Ekstrim meneriakkan, dewa kosong. Apakah ini dewa kosong yang dia maksud? Petik 2. Sekarang, buatlah keinginanmu, kata MT God, melihat ke arah Hansen. Hidupku sempurna apa adanya, terima kasih. Aku punya istri, keluarga bahagia, anak-anak yang hebat, dan aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Selain itu, aku sangat kaya. Aku memiliki segalanya. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Dapatkah aku memilih untuk tidak membuat permintaan? Hansen memandang MT God saat dia berbicara. Hansen tidak tahu apakah dewa kosong ini sama dengan dewa lainnya. Jika sama, maka ini benar-benar hanya sebuah patung. Itu bukanlah diri sejati dari dewa yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Armor kristal hitam bisa menghapusnya dalam sekejap. Jika ini adalah tubuh asli dewa, maka bertengkar mungkin merupakan ide yang buruk. Hansen tidak yakin apakah armor kristal hitam juga bisa mengalahkan dewa-dewa ini dalam wujud aslinya. Tidak, kata MT God dengan dingin. Hati Hansen terasa sakit. Dia mengabaikan MT God, mengangkat Likir, berbalik, dan mulai berlari. Dewa kosong hanya memandang Hansen dengan damai. Dia tidak terlihat seperti akan menghentikan Hansen pergi. Hansen mencoba mencari tahu apakah dewa kosong benar-benar akan bertarung atau tidak. Dia juga melakukan ini untuk menguji armor kristal hitam, dan merasakan jika ada pergerakan darinya. Tapi kekuatan kehidupannya tersembunyi, jadi dia tidak bisa merasakan apapun. Dewa kosong juga tidak menghentikan Hansen. Masih memegangi Likir yang tidak sadarkan diri, Hansen meninggalkan lantai 7. Dia turun lantai demi lantai tanpa dihentikan oleh kekuatan agresif apapun. Akhirnya, dia mencapai lantai pertama Menara Destiny. Tetapi ketika dia mencapai lantai pertama, Hansen membeku. Seharusnya ada pintu di lantai bawah Destiny's Tower, tapi tidak ada. Hanya ada tangga batu lain yang mengarah lebih jauh ke bawah ke menara.
Aku sudah mencapai lantai bawah. Mengapa ada lebih banyak tangga yang bisa membawaku turun lebih jauh? Apakah aku salah mengingatnya, dan ini sebenarnya lantai 2? Hansen dengan cepat menolak ide itu. Destiny's Tower hanya memiliki 7 lantai, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia tidak mungkin salah. Hansen mengulurkan tangan ke tempat pintu seharusnya berada, tapi hanya ada dinding di sana. Itu bukanlah ilusi optik, benar-benar tidak ada pintu. Pang! Hansen melayangkan pukulan ke dinding batu. Dengan kekuatannya, bahkan gunung pun akan hancur oleh salah satu pukulannya. Tapi dinding batunya tidak melengkung, dan tidak ada satupun goresan yang tertinggal di permukaannya. Hansen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tidak akan ada yang bisa dicapai dengan menggunakan kekerasan. Dia melihat tangga batu, lalu berbalik dan melanjutkan berjalan turun. Ketika dia mencapai lantai di bawah, dia melihat ada platform batu lain. Di platform batu itu ada orang yang sama, orang yang menyebut dirinya Dewa Kosong. Persis seperti di lantai 7. Buat keinginanmu, kata MT God, menatap tanpa ekspresi ke Hansen. Hansen menggertakkan giginya. Masih memegangi likir, dia terus berusaha menuruni tangga. Jumlah mereka lebih banyak, dan dia dengan cepat turun 7 penerbangan lagi. Dia masih tidak dapat menemukan lantai pertama dan pintunya. Dia hanya menemukan semakin banyak tangga. Setelah menuruni tangga batu beberapa saat, Hansen menyadari dia selalu kembali ke lantai 7 menara. Di sana, dia melihat Dewa Kosong lagi. Apakah ini semacam kekuatan luar angkasa? Apakah itu menghubungkan lantai 7 dan lantai pertama untuk membuat semacam strip Mobius yang aneh? Jika itu benar, tidak peduli seberapa jauh aku berjalan, aku tidak akan pernah mencapai pintu keluar menara ini. Aku akan terus memutar rute yang sama berulang kali. Hansen mencoba menggunakan kekuatan teleportasi, tetapi tidak berhasil. Kemanapun dia mencoba untuk berteleportasi, dia selalu muncul kembali di dalam menara, hanya di lokasi yang berbeda setiap saat. Buat keinginanmu. Setiap kali Hansen melihat MT God lagi, pria itu akan mengulangi kalimat yang sama. Dia tidak pernah mengatakan apapun. Tapi ekspresinya sepertinya mengatakan bahwa Hansen tidak punya pilihan lain, dan cepat atau lambat, dia harus membuat permintaan. Hansen tahu bahwa jika dia membuat permintaan, sebagian umurnya akan diambil oleh orang-orang yang menyebut diri mereka dewa. Dan keinginan yang dia buat akan dipelintir oleh yang disebut dewa. Bahkan jika keinginannya menjadi kenyataan, dia harus membayar harga yang terlalu tinggi. Namun, jika dia tidak membuat permintaan, ada kemungkinan dia dan Likir tidak akan pernah bisa keluar dari menara. Hansen tidak dapat menemukan jalan keluar dari dilema ini. Dia tidak bisa menyerang MT God. Likir telah menunjukkan ketidakmampuan itu dengan sangat baik. Satu-satunya kesempatan dia harus menyerang adalah jika dia entah bagaimana bisa menggunakan armor kristal hitamnya. Menyerang Dewa Kosong dengan cara lain apapun praktis merupakan keinginan mati. Ayah Likir pasti tahu kita berjalan ke Menara Destiny. Jika kita tidak muncul dalam waktu dekat, dia pasti akan datang ke sini untuk mencari Likir. Hansen menaruh chipnya pada ayah Likir. Dewa Kosong sepertinya melihat apa yang dipikirkan Hansen, dan dia dengan dingin berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang kekuatan yang membelokkan waktu? Kamu mungkin tinggal di menara ini selama 1000 tahun, tetapi hanya sedetik yang akan berlalu. Jika kamu mengharapkan tim penyelamat untuk datang dan menemukan kamu, kamu akan menjadi tulang belulang saat itu." Petik 2. Apakah aku benar-benar harus membuat permintaan? Hansen memandang MT God dan menghela nafas. Jika kamu dan aku telah bertemu, itu adalah sesuatu yang selalu ditakdirkan. Kamu pantas mendapatkan ini. Kamu tidak bisa lepas darinya. Tuhan yang kosong berbicara perlahan dengan suara yang menusuk tulang. 2669 Answer of the Origin, sepertinya aku tidak punya pilihan selain membuat permintaan. Hansen mulai mempertimbangkan keinginan seperti apa yang ingin dia buat. Terakhir kali dia membuat permintaan di Destiny's Tower, mata patung itu akhirnya hancur. Sekarang, sepertinya itu akan terjadi lagi. Mungkin itu akan memiliki efek yang sama. Tetapi bahkan jika mata MT God meledak, itu tidak akan banyak membantunya. Patung itu masih memiliki kekuatannya, dan itu masih akan mengancam Hansen dan memperpendek umurnya. Tidak peduli keinginan apa yang aku buat, kecuali armor kristal hitam menyerangnya, umurku akan diperpendek. Mengapa aku tidak mengajukan pertanyaan yang selalu ingin aku tanyakan? Mungkin setidaknya aku bisa mempelajari beberapa informasi berguna dari ini, pikir Hansen. Kemudian, dia memandang MT God dan bertanya, bisakah keinginan aku menjadi pertanyaan yang akan kamu jawab? Tentu saja, aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa menjawab pertanyaan apapun yang ingin kamu tanyakan, kata MT God dengan dingin. Aku ingin tahu, apakah kamu dan aku sama? Apakah kamu juga makhluk alam semesta ini? Atau apakah kamu berasal dari suatu tempat di luar alam semesta? Terlepas dari jawabannya, aku ingin tahu di mana Tuhan dilahirkan, kata Hansen, mengajukan pertanyaannya. Mata dewa yang kosong menyala. Dia melihat ke arah Hansen perlahan dan berkata, apakah kamu yakin ingin menanyakan pertanyaan ini padaku? Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui hal ini. Petik 2. Sudah kubilang aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi aku penasaran denganmu. Jika kamu harus membuat aku membuat keinginan, aku ingin tahu jawaban ini, kata Hansen. Dewa kosong memandang Hansen dan mengerutkan kening.
Ada 3 pertanyaan. Kamu hanya dapat menerima jawaban untuk 1. Petik 2. Hansen memandang Dewa Kosong untuk waktu yang lama, lalu menanyakan pertanyaan terakhirnya. Tolong beritahu aku, Tuhan yang kosong. Apakah kamu makhluk dari alam semesta ini? Petik 2. Hansen selalu curiga tentang Tuhan yang datang dari Aula Geno. Bahkan makhluk perkasa seperti Dewa Air kuno telah terbunuh dalam satu pukulan ketika mereka mencoba memasuki Aula Geno. Kekuatan binatang buas di tempat itu terlalu mengejutkan. Selain mereka yang menyebut diri mereka dewa, Hansen tidak bisa memikirkan makhluk lain yang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi jika Hansen bertanya kepada dewa di mana dia dilahirkan, Dewa Kosong dapat menjawab dengan memberitahu dia nama yang tidak akan dia kenali. Jika Hansen belum pernah mendengar tentang tempat itu, dia tidak akan tahu apakah tempat itu ada di alam semesta atau tidak. Jadi, Hansen akhirnya memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang paling sederhana. Dia perlu memastikan apakah dewa itu adalah makhluk yang berasal dari alam semesta Geno. Ini adalah akar dari semua pertanyaan yang nantinya ingin dia tanyakan. Dengan pengetahuan tentang asalnya, dia akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk merumuskan teori dan mengajukan pertanyaan di masa depan. Ini sangat penting. Tuhan yang kosong tidak ragu-ragu kali ini. Dia langsung menjawab, "Tidak, aku Tuhan. Aku datang dari God Place." Petik 2. Ketika Hansen mendengar jawabannya, dia mengangguk. Cara MT God mengatakannya sangat kabur. Dia, mungkin dengan sengaja, memutarbalikkan jawabannya. Tapi Hansen masih menerima jawaban yang dia inginkan. Tuhan bukanlah makhluk yang berasal dari alam semesta Geno. Jawaban ini cukup bagi Hansen untuk mengkonfirmasi, paling tidak, bahwa dewa yang dia hadapi adalah sesuatu yang lebih dari sekedar elit yang didewakan. Makhluk ini bahkan lebih maha kuasa. Orang-orang ini menyebut diri mereka dewa. Tapi Hansen mengira mereka lebih seperti iblis yang telah menginvasi dunia biasa. Han Jinzi dan Blood Legion telah lama berurusan dengan makhluk menakutkan seperti ini. Upaya yang mereka lakukan tidak terbayangkan untuk orang normal. Ketika Hansen menerima jawaban ini, dia merasakan kekuatannya mulai memudar. Kekuatannya terkuras begitu cepat sehingga secara fisik menariknya ke Tuhan yang kosong. Hansen sudah mengalami ini sebelumnya, dan dia tahu itu adalah umurnya yang berkurang. Tapi kali ini, itu memudar lebih cepat daripada keinginan pertamanya. Dia bisa melihat umurnya memudar seperti longsoran salju. Dewa Kosong memandang Hansen dengan dingin. Cahaya aneh bersinar di sekitar patung, membuatnya terlihat seperti dewa dan tidak penting pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, umur 1 abad telah meninggalkan tubuh Hansen. Itu membuat Hansen merasa lelah dan lelah. Tapi saluran pembuangan tidak berhenti. Hansen sekarang kehilangan tahun dengan kecepatan yang lebih besar. Hansen siap untuk menyerahkan sebagian besar umurnya, jadi dia tidak keberatan mengorbankan beberapa tahun. Bagaimanapun, mengungkap rahasia langsung dari mulut Tuhan tidaklah mudah. Hansen Hiklan sudah menerima dorongan besar untuk umurnya dari boneka dewa sebelumnya. Dia bisa menerima kerugian semacam ini. Tapi detik berikutnya, armor kristal hitam di dalam Sea of Soul-nya bereaksi. Sementara Hansen terus kehilangan waktu bertahun-tahun, kehadiran misterius armor kristal hitam meledak dengan energi. Kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuh Hansen. Armor kristal hitam yang menyebar memberi Hansen perasaan unik. Seolah-olah ada seseorang yang mengelilinginya. Hansen cukup akrab dengan kehadiran ini. Dia mencoba memikirkannya kembali, dan akhirnya dia ingat di mana dia merasakan kehadiran itu sebelumnya. Itu adalah kehadiran yang sama yang dia rasakan ketika armor kristal hitam meledakkan patung dewa sebelumnya. Hansen tidak punya waktu untuk berpikir. Armor kristal hitam bersinar dengan cahaya dewa yang aneh. Itu terbang keluar dari Sea of Soul, lalu meninju MT God, yang masih duduk di atas platform batu. Dewa Kosong telah dengan senang hati menyedot umur Hansen tanpa pernah menyadari bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Ditambah lagi, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada kekuatan di luar sana yang dapat membahayakan dirinya. Jadi, dia tidak tetap waspada terhadap serangan mendadak. Dia telah menjadi lemah dalam keamanannya. Pang! Apa yang Hansen saksikan sebelumnya sekarang terjadi lagi. Di bawah kekuatan yang luar biasa dari pukulan armor kristal, tubuh MT God hancur. Gelombang besar kekuatan hidup bangkit dari patung yang runtuh itu. Umur +1, umur +1. Pengumuman umurnya terus meningkat berulang kali. Kekuatan baru itu memasuki tubuh Hansen, memperpanjang umur potensinya. Pada saat yang sama saat boneka dewa dihancurkan, di sebuah aula di dalam alam kosong, mata Dewa Kosong menyala dengan amarah yang mengerikan. Dan dia berkata, kekuatan baju besi langit. Dewa baju besi langit, aku hanya menghancurkan mata boneka dewa kamu, beraninya kamu menghancurkan boneka dewa aku. Ini belum berakhir. Petik 2. Hansen tidak tahu, tetapi karena pertemuan ini, dia memulai pertarungan antara dua dewa. Armor kristal hitam kembali ke laut jiwa Hansen. Hansen telah memperoleh lebih dari 1000 tahun umur tambahan. Tentu saja, jika kamu ingin menjadi kaya dalam semalam, kurasa membunuh dewa adalah cara yang masuk akal untuk melakukannya. Hansen senang dengan hasil ini. Bagaimanapun, dia baru saja menerima dorongan besar untuk umurnya dan banyak kekuatan hidupnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehadiran yang menakutkan. Hansen tidak berani tinggal di Menara Destiny semenit lebih lama.
Dia menjemput Likir dan melanjutkan penerbangannya menuruni tangga. Kali ini, ketika dia mencapai lantai pertama, dia menemukan pintu yang akan membawanya keluar. Tidak ada lagi tangga menuju ke bawah, menahannya di dalam lingkaran. Apa yang baru saja terjadi? Likir, yang tidak sadarkan diri hingga saat ini, perlahan-lahan membangunkan dirinya. Aku tidak begitu tahu, kakek itu agak aneh, bukan? Setelah kamu meninju dia, kamu terlempar ke dinding dan kamu pingsan. Tapi pria itu hancur berkeping-keping, dan dia menjadi tumpukan puing, kata Hansen, berbohong kepada Likir dengan wajah lurus. Bagaimana itu bisa terjadi? Likir memandang Hansen dengan curiga. Dia tidak percaya ceritanya, tetapi dia tidak bisa memastikan dari pikirannya apakah dia berbohong atau tidak. Dia kembali ke menara, dan di lantai paling atas, dia melihat tumpukan puing seperti yang dijelaskan Hansen. Bab 2670 Pesan Aula Geno. Meskipun Likir agak bingung dan terus mencari melalui menara, dia gagal menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Akhirnya, dia berhenti mencari dan meninggalkan Destiny's Tower bersama Hansen. Mereka kembali melintasi bukit pasir liar di gurun. Saat mereka berjalan, Hansen terus melihat sosok aneh muncul dari pasir. Tak satu pun dari bentuk yang dapat dikenali, dan dia juga tidak tahu dari mana asalnya. Setelah mereka mencapai oasis, Likir memberitahu Hansen, ruang dimensional di sini lebih stabil, jadi kamu bisa membuka intinya pintu area dari sini. Kamu tidak akan diseret ke dunia antimaterial. Petik 2. Hansen berterima kasih pada Likir, lalu mencoba membuka pintu intinya. Kali ini, pintu inti terbuka seperti biasa. Hansen memasuki area inti lagi. Hansen ingin pergi ke area inti karena, begitu dia masuk, dia akan jauh dari Likir dan Exquisite. Mereka tidak akan bisa merasakan pikirannya, dan Hansen bisa mempraktikkan seni Geno rahasianya dalam privasi dan keamanan. Dia tidak akan dimata-matai. Hansen tidak berani mempraktikkan seni Genonya yang sebenarnya di langit luar. Jika dia punya, rahasia dari 4 seni Geno sakralnya akan terungkap kepada Likir dan Exquisite. Itu tidak perlu mempersulit hidupnya, dia yakin. Jadi selama dia tinggal di Outer Sky, Hansen menghabiskan waktunya untuk berlatih seni Geno yang diberikan Exquisite kepadanya. Dari seni Geno dalam daftar pribadinya, dia hanya mempraktikkan The Story of Genes. Krebate dan Sky Palace sudah tahu tentang keberadaannya, dan jika mereka tahu, begitu pula yang sangat tinggi. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dan tidak masalah jika kedua wanita sangat tinggi melihat The Story of Genes. Selain Hansen, tidak ada orang lain yang bisa mempelajarinya. Begitu dia berada di area inti, Hansen dapat mempraktikkan seni Genonya yang lain. Tapi itu bukan satu-satunya alasan dia datang. Dia ingin berlatih Heart Connection. Jika dia tidak bisa menggunakan jiwa binatang buas dalam pertempuran ulat sutra yang akan datang, mungkin itu satu-satunya serangan yang bisa menyebabkan kerusakan pada musuh bebuyutannya, Sale. Selain itu, Hansen juga ingin bertemu dengan Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Dia ingin mereka melakukan sesuatu atas namanya. Untungnya, Gu Qingcheng dan Elysian Moon sudah berlatih di area inti, dan mereka tidak terlalu jauh dari posisi Hansen. Hansen dengan cepat menghubungi mereka dan mengatur pertemuan. Bagaimana rasanya menjadi hewan peliharaan wanita cantik di sekolah tinggi? Elysian Moon mengejek Hansen sambil tersenyum. Rasanya tidak enak, ini seperti aku telanjang 24/7. Aku tidak punya privasi sama sekali, Hansen mengakui dengan murung. Kamu datang mencari kami dengan terburu-buru. Apa terjadi sesuatu? Elysian Moon tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku memiliki seni Geno, tapi aku tidak yakin apa fungsinya. Aku tidak bisa meninggalkan sangat tinggi, dan aku tidak bisa mengambil risiko mencobanya sendiri. Jadi, aku ingin kamu mengambil seni Geno ini dan menemukan seseorang. Suruh dia melihatnya dan mencari tahu apakah itu berguna, kata Hansen. Kemudian, dia memberikan sutra kuning suannya kepada Gu Qingcheng. Kepada siapa kita harus memberikannya? Gu Qingcheng bertanya sambil menerima sutra kuning suan. Ada seorang pria bernama Mr. White di antara Extreme King. Aku punya cara untuk menghubunginya, tapi dengan keadaanku saat ini dan hubunganku yang memburuk dengan Raja Ekstrim, bertemu dengannya mungkin terbukti sulit. Jadi, kalian harus berhati-hati. Setelah kamu menghubunginya, pastikan kamu aman. Dan pastikan kamu mendengarkan apa yang Mr. White katakan, kata Hansen pada Gu Qingcheng. Dia dengan cepat menjelaskan bagaimana para wanita bisa berhubungan dengan Pak Putih. Hansen hanya ingin tahu apa yang mungkin terjadi jika dia mengaktifkan sutra kuning suan. Jika tidak ada masalah yang bisa muncul darinya, dia bisa menggunakannya dengan bebas. Dia bahkan tidak perlu mempraktikkannya juga. Dia hanya harus melakukan sutra darah pulsa secara terbalik, karena itulah yang diajarkan sutra kuning suan. Setelah Gu Qingcheng dan Elysian Moon pergi, Hansen menemukan tempat yang tenang untuk berlatih Heart Connection di area inti. Jika dia ingin melukai Sale dengan parah, dia mungkin akan membutuhkan keterampilan itu dalam repertoarnya. Ada juga Break Six Kiss juga. Hansen memiliki pengalaman dengan teknik itu. Break Six Kiss sangat kuat, tapi itu adalah skill area of effect. Oleh karena itu, daya tidak terkonsentrasi seperti Heart Connection. Tapi itu masih salah satu seni Geno terkuat yang dimiliki Hansen. Hal-hal tampaknya tidak berjalan mulus bagi kedua wanita itu.
Hansen menunggu 4 hari sebelum Elysian Moon dan Gu Qingcheng beralih ke area inti. Aku memberikan barang-barang itu kepada Tuan White. Dia bilang dia butuh waktu untuk menyelidikinya. Kamu bisa mengharapkan tanggapan dalam 2 minggu, kata Gu Qingcheng. 2 minggu. Hansen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan cemas. Hanya ada 3 hari tersisa sampai serangan ulat sutra dimulai. Jika butuh waktu 2 minggu untuk mendapatkan hasil dari Mr. White, dia tidak akan bisa menggunakan seni Geno dalam pertarungan. Tapi Hansen tidak berencana menggunakan sutra darah pulsa dalam pertarungan yang akan datang, jadi dia tidak terlalu kecewa. Hansen bertanya kepada Gu Qingcheng tentang planet Eclipse dan situasi Sky Palace. Kemudian, dia berlatih seni Genonya selama beberapa hari. Ketika waktunya habis, dia meninggalkan area inti. Kenapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Sangat indah, melihat Hansen, merasa lega. Tinggal kurang dari 1 hari lagi sampai perkelahian ulat sutra dimulai. Jika Hansen tidak kembali tepat waktu, dia akan mendapat banyak masalah. Teman aku tidak tiba di area inti secepat yang aku harapkan. Aku harus menunggu beberapa hari sebelum bertemu dengannya, kata Hansen. Apa yang terjadi? Li Qir bertanya. Itu hanya buang-buang waktu. Dia tidak punya cukup waktu untuk mencari tahu, kata Hansen, memasang ekspresi sedih. Kamu benar-benar menginginkan cara bagi Raja tingkat 9 untuk mengalahkan elit yang didewakan. Li Qir bertanya, tidak masalah berapa lama kamu menunggu. Itu adalah prestasi yang mustahil. Kecuali jika kamu dapat menggunakan harta kamu, hal itu tidak akan terjadi. Dan sudah diputuskan bahwa semua harta karun akan dilarang digunakan. Jelas bahwa Saleh akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi ini. Petik 2. Hansen mengira dia kemungkinan besar benar. Keputusan yang sangat tinggi terdengar seolah-olah mereka ingin Saleh menjadi nomor 1. Apa yang terjadi dengan Saleh itu? Mereka cukup memberinya tempat nomor 1. Mengapa? Hansen bertanya, menatap Li Qir. Waktu hampir habis. Kita harus pergi ke lembah dan bergabung dalam pertarungan ulat sutra. Mari kita bicara sambil berjalan, kata Li Qir, lalu dia dengan cepat meninggalkan oasis. Saat mereka melakukan perjalanan kembali melintasi pasir, Li Qir menjelaskan situasinya kepada Hansen. Karena Saleh terlahir sebagai dewa dan memiliki 10 talenta baju besi, dia mungkin menjadi dewa sejati, dengan asumsi dia memiliki sumber daya yang cukup dan sedikit keberuntungan. Yang paling penting adalah bahwa pria sangat tinggi yang telah menandatangani kontrak dengan Saleh juga merupakan sosok yang sangat penting. Yang sangat tinggi sepertinya sedang mendandaninya untuk menjadi yang terbaik. Mereka ingin dia mampu bertarung dan membuka Geno Hall. Jadi, bahkan ulat sutra pria itu akan menerima perawatan terbaik untuk meningkatkan peluang pria sangat tinggi. Yang sangat tinggi juga menginginkan akses ke Geno Hall. Apa yang ada di dalam Geno Hall? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Salah satu nenek moyang kami memasuki Aula Geno dan membawa kembali beberapa informasi tentang tempat itu, tetapi informasi yang dia berikan kepada kami sangat kabur. Sepertinya ada seseorang yang menginginkan kami datang ke Geno Hall, dan aku pikir mereka meminta bantuan, kata Li Qir. Kupikir masuk ke Geno Hall berarti kamu akan menjadi dewa. Mengapa seseorang di dalam memberi isyarat untuk meminta bantuan? Hansen bertanya dengan bingung. Itulah yang ingin kami temukan, tetapi kami belum menemukan jawabannya, kata Li Qir. Bab 2671 Pertarungan Ulat Sutra dimulai. Lembah itu adalah cekungan raksasa di Outer Sky. Seluruh lembah berbentuk seperti mangkuk besar, dan dikelilingi oleh pegunungan yang sangat tinggi. Pemandangan cekungan itu sendiri sangat keras dan rumit. Setiap pertarungan ulat sutra akan terjadi di dalam lembah ini. Li Qir dan Hansen mencapai lembah tepat sebelum pertarungan ulat sutra akan dimulai. Saat Exquisite melihat mereka berdua menuju ke arahnya, dia menghela nafas lega. Dia berharap Hansen kalah setidaknya satu dari pertarungannya, tetapi jika dia tidak berpartisipasi dalam kontes sama sekali, Fairy High akan semakin membencinya. Waktu istirahat telah usai. Ketika 11 ulat sutra memasuki lembah, Exquisite tidak menanyakan apapun pada Hansen. Dia mengizinkannya untuk melanjutkan ke arena pertempuran. Saat Hansen menginjakkan kaki di lembah, seluruh lembah disegel oleh penghalang besar. Baisema akan menyimpan kekuatan destruktif para kombatan yang terkandung di dalam lembah, tetapi itu tidak akan menghentikan teleportasi atau tubuh para kontestan. Jika ulat sutra berteleportasi di luar segel, mereka akan segera kalah. Ketika perkelahian ulat sutra dimulai, hanya sedikit Fairy High yang datang untuk menonton perkelahian itu. Hanya tuan dari 12 ulat sutra yang benar-benar muncul secara langsung. Fairy High yang mempraktikkan Fairy High Sense sama sekali tidak tertarik pada kontes semacam itu, dan anggota masyarakat lainnya memiliki cara lain untuk menonton. Mereka tidak perlu pergi jauh-jauh ke lembah. Hanya tuan ulat sutra yang harus menyaksikan pertarungan itu dari dekat. Mereka membutuhkan kedekatan itu untuk mendapatkan pengalaman pertempuran dan pengetahuan dari orang-orang yang mereka saksikan. Ini akhirnya dimulai. Sekarang, jika 11 ulat sutra lainnya bertemu Hansen, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melawannya. Saat Li Suecheng menyaksikan aliran persiapan pertarungan, dia terkekeh liar. Tentu saja, kita membuat Hansen, yang hanya raja tingkat 9, menjadi pesaing kuat yang hanya berada di urutan kedua setelah Saleh. Ulat sutra yang setengah dewa tidak akan senang dengan hal ini.
Bahkan jika kita adalah orang baik, ini tetap akan membuat mereka dalam mood yang kompetitif, bukan? Liu Zhen menyipitkan matanya. Han Sen mungkin akan keluar bahkan sebelum dia melawan Sale. Li Suecheng setuju dan mengangguk. Setelah Han Sen memasuki lembah, dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan ulat sutra lainnya. Dia terbang mengitari gunung terdekat yang berguling-guling. Lembah itu sebesar planet, tetapi untuk setengah dewa atau dewa, wilayah semacam itu tidak terlalu besar. Tidak sulit bagi ulat sutra untuk menemukan satu sama lain. Tiba-tiba, Han Sen merasakan gelombang kekuatan yang mengesankan di depan. Seseorang telah bertarung. Kekuatan ini, apakah itu Yu Sanxin? Begitu Han Sen merasakan kekuatan itu, dia menyadari betapa familiar rasanya. Jadi, dia dengan cepat menuju ke tempat pertarungan itu terjadi. Area pertempuran tidak terlalu jauh darinya, jadi Han Sen dengan cepat mencapai pinggiran medan perang mereka. Di sana, dia menemukan Yu Sanxin dan Extreme King yang setengah dewa berdiri di atas gunung. Mereka saling mengawasi. Mereka berdua benar-benar diam. Satu-satunya gerakan yang bisa dilihat Han Sen berasal dari kekuatan mereka, yang tumpah dan mengguncang pegunungan di sekitar mereka. Han Sen mengenali lawan Yu Sanxin. Menurut informasi yang dia terima, nama Extreme King disebut Gru. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja Bai, tubuh rajanya sangat kuat, tentu tidak lebih lemah dari semua anak kerajaan. Dia memiliki 9 talenta baju besi, dan dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Dia juga seorang pendekar pedang yang cukup terampil. Saat ini, Gru benar-benar diam, dan dia memegang pedang baja. Tubuhnya mendesis dengan Sword Min yang kuat, dan bahkan sebelum senjatanya bergerak, Sword Min-nya datang untuk Yu Sanxin. Itu bergegas ke depan begitu cepat sehingga menyingkirkan awan di jalurnya. Han Sen mengerutkan kening. Sword Min Gru tidak lebih lemah dari miliknya. Pria itu telah mencapai kelas dewa dengan itu, pasti. Dia mungkin hanya setengah dewa, tapi pemikiran pedangnya sangat berkembang. Gru jelas merupakan setengah dewa yang sangat kuat. Tidak heran Very High memilihnya sebagai ulat sutra. Kehadiran Yu Sanxin lebih sulit diantisipasi. Kadang-kadang mengamuk seperti api, dan di lain waktu lembut seperti air. Itu membuat sangat sulit bagi mereka yang menonton untuk menentukan kekuatan macam apa yang dia miliki. Untung aku bisa menyaksikan laga ini. Artinya aku bisa mengamati Yu Sanxin dan melihat apa yang bisa dilakukan Extreme Evil Path. Han Sen menjaga jarak dengan hati-hati dari medan perang sehingga dia bisa mengamati tanpa terjebak dalam pertarungan. Yu Sanxin, aku telah mendengar kamu disebut sebagai non-dewa terkuat di alam semesta. Aku, Gru, akan melihat apa yang istimewa dari Extreme Evil Path milikmu. Gru menatap Yu Sanxin dengan dingin saat dia berbicara. Gru tidak menyukai Yu Sanxin karena satu alasan sederhana, Extreme King seharusnya menjadi salah satu dari 3 ras teratas di alam semesta, tetapi mereka tidak memiliki setengah dewa yang sekuat Yu Sanxin dari Sky Palace. Sekarang, serangan ulat sutra memberinya kesempatan untuk melawan Yu Sanxin. Sebenarnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yu Sanxin. Orang yang mengatakan hal seperti itu terlalu baik. Aku yakinkan kamu bahwa komentar tersebut tidak benar. Dibandingkan dengan Extreme King yang termasyur, aku bukanlah siapa-siapa. Yu Sanxin tersenyum dingin. Hah. Ayo bertarung dan lihat. Gru tidak berencana melepaskan Yu Sanxin semudah itu. Otak pedangnya naik saat dia mencengkeram pedang baja besarnya, dan cahaya pedang menyebar ke seluruh langit saat itu menuju Yu Sanxin. Pertarungan ulat sutra tidak mengizinkan penggunaan harta karun, jadi pedang besar baja itu pasti senjata Gen Gru. Saat pedang bergerak di udara, bahkan Han Sen terkejut dengan kekuatannya. Sword skill dan Sword Min dari Extreme King tidak lebih buruk dari miliknya. Tapi Han Sen tidak berpikir serangan seperti ini akan cukup untuk mengalahkan Yu Sanxin. Dia menatap Yu Sanxin, ingin melihat bagaimana dia bisa menghadapi serangan seperti itu. Tubuh Yu Sanxin tetap tidak bergerak. Ketika cahaya pedang turun, Yu Sanxin mengulurkan kedua tangannya seolah ingin menangkap cahaya pedang itu. Cahaya pedang berhenti ketika bertemu dengan tangan Yu Sanxin, tetapi kekuatan serangannya terlalu besar. Sementara tangan Yu Sanxin telah berhasil menghentikan serangan itu, kekuatan mentah dari pukulan itu masih memukul mundur tubuhnya. Pang! Yu Sanxin didorong kembali melalui penghalang lembah. Dia kalah dalam pertarungan ulat sutra. Pertandingan ulat sutra memiliki beberapa aturan, tetapi ada satu aturan yang diketahui semua kontestan, siapapun yang meninggalkan lembah lebih dulu akan ditempatkan di tempat terakhir. Yu Sanxin adalah orang pertama yang terlempar dari lembah, jadi dia akan menjadi nomor 12. Han Sen bingung, apa yang salah dengan Yu Sanxin? Gru sangat kuat, tetapi tidak mungkin Yu Sanxin jauh lebih lemah darinya. Bagaimana dia bisa terpesona oleh serangan itu? Dia pasti melakukan itu dengan sengaja. Aku tidak dapat mempercayai ini. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai posisi pertama, ada banyak hadiah yang bisa dia dapatkan dengan mencapai 5 besar. Mengapa dia membuang semuanya dan menyerah? Petik 2. Gru juga tidak percaya Yu Sanxin selemah itu. Pria itu telah diluncurkan di luar segel dengan satu serangan. Tapi Yu Sanxin sudah keluar dari lembah, dan Gru tidak bisa lagi mengejarnya. Jadi, Extreme King menoleh untuk melihat ke arah Han Sen. Jika Yu Sanxin terlalu tangguh untuk melawanku dengan benar, maka kamu bisa melawanku. Kamu juga berasal dari Sky Palace, akan bagus untuk menguji keberanian orang-orang kamu. Gru melihat tubuh Han Sen.
Hansen tidak mengira situasinya berubah begitu cepat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia telah menjadi lawan Gru. Tapi Hansen tidak berusaha melarikan diri. Dia masih bisa mundur selama dia tidak meninggalkan lembah, tetapi Hansen tetap berada dalam jangkauan Gru. Dia mencabut 2 pistol spell. Bab 2672 Sword Art Area melihat Hansen bersiap untuk menyerang, sangat tinggi yang menyaksikan pertarungan tiba-tiba merasa sangat terjaga. Meskipun banyak dari sangat tinggi hampir yakin bahwa Hansen akan kalah dalam pertarungan ulat sutra, mereka masih mengulurkan sedikit harapan bahwa dia akan menang. Mereka berdoa agar mungkin, bahkan tanpa hartanya, Hansen masih menyimpan sedikit kekuatan OP yang membuatnya terkenal. Aku akan menganggap kekuatan Gru berada di tengah-tengah dari 12 ulat sutra. Dia bisa menjadi batu asa bagi ulat sutra lain untuk melawan, dan dia akan menunjukkan kekuatan Hansen yang luar biasa. Liu Zhen tampak bersemangat saat dia menatap video itu. Li Suecheng tampak gugup saat berkata, selama Hansen tidak mencapai posisi pertama, siapapun dapat mengklaim tahta metaforis. Aku pikir kami mungkin telah melampaui batas dengan pertaruhan kami. Bahkan Penatua Langit Terbuka mempertaruhkan perhiasan langit terbuka yang terkenal pada Hansen berakhir di tempat pertama. Itu sangat aneh. Open Sky Elder tahu pertarungan ulat sutra ini tidak akan mengizinkan penggunaan harta karun. Mengapa dia masih bertaruh pada Hansen yang memerintah tertinggi? Jika kami kalah, kami akan kehilangan semua yang kami miliki. Petik 2. Jangan khawatir. Tidak masalah siapa yang bertaruh pada kemenangan Hansen. Dia tidak akan cocok untuk Saleh, apapun yang terjadi. Liu Zhen berbicara seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan juga Li Suecheng. Fakta bahwa Open Sky Elder telah memasang taruhan besar pada Hansen membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, Open Sky Elder tersenyum ketika dia melihat Hansen dan Gru berhadapan satu sama lain. Li Qiu, sesepuh sangat tinggi lainnya, memandangi Tetua Langit Terbuka dan berkata, kamu benar-benar mempertaruhkan perhiasan langit terbuka bahwa Hansen akan memenangkan kontes ini. Kamu menyadari bahwa seluruh acara ini telah dicurangi untuk kepentingan Saleh, bukan? Petik 2. Aku tahu. Open Sky Elder tersenyum dan mengangguk. Ekspresinya tidak goyah. Jika kamu tahu, lalu mengapa kamu melakukan ini? Kamu baru saja menyerahkan barang yang sangat berharga kepada Li Suecheng dan Liu Zhen. Elder Li Qiu memandang Open Sky Elder. Open Sky Elder tertawa dan berkata, kamu tahu, aku selalu menginginkan orb naga jahat milik ayah Liu Zhen. Dia menjaga barang itu dengan rakus dan menolak untuk meminjamkannya padaku. Oleh karena itu, aku harus berpikir di luar kotak untuk menemukan cara mengenakan sarung tangan aku. Jika Liu Zhen kalah dalam taruhan ini, apakah dia benar-benar dapat membayar sendiri bahan-bahan yang sebanding dengan harga perhiasan Open Sky? Tidak, oleh karena itu, dia harus pergi dan menemui ayahnya. Dia pasti harus menyerahkan orb naga jahat. Petik 2. Tapi dengan Saleh di sini, bagaimana mereka bisa kalah? Qiu Elder tidak dapat memahami apa yang dipikirkan oleh Open Sky Elder. Bagaimana jika Saleh tidak bertarung dengan kekuatan penuh saat ini? Open Sky Elder tersenyum pada pria lain saat dia berbicara. Tidak dengan kekuatan penuh. Apa maksudmu? Qiu Elder bertanya, sangat bingung. Open Sky Elder tertawa dan berkata, ingat ketika Saleh pergi ke Demon Lake untuk memburu Xenogen X. Aku memiliki masalah bisnis yang membawa aku ke sana pada waktu yang sama. Dan di sana, aku melihat Saleh mendapatkan sesuatu yang berharga. Petik 2. Apa yang dia dapatkan dari Demon Lake? Qiu Elder bertanya-tanya dengan suara keras. Kemudian, matanya melebar dan dia berkata dengan suara parau. Apakah dia mendapatkan buah iblis? Open Sky Elder mengangguk dan tertawa. Aku melihat Saleh memegang buah iblis di tangannya sendiri. Dan kemudian, aku melihatnya memakannya. Petik 2. Qiu Elder melihat ke lembah di video dengan kaget. Dia mencoba melihat di mana Saleh berada. Saat dia mencari, dia berkata, apakah itu berarti Saleh telah jatuh dari status dewa? Tentu saja, buah iblis adalah harta karun dari dunia anti-material. Bahkan seorang yang terlahir dewa tidak dapat menahan efeknya. Saleh telah diturunkan dari kelas dewa ke kelas raja. Dewa bayi iblis buah iblis dapat melakukan hal-hal ajaib, dan meskipun Saleh telah menjadi kelas raja, potensinya telah ditingkatkan satu level. Dia sudah memiliki 10 talenta baju besi. Jadi, setelah mendapatkan buah iblis, dia mengorbankan level ketuhanannya untuk bakat baju besi lainnya. Meskipun 11 talenta armornya tidak asli seperti yang ada di legenda, itu masih merupakan level bakat yang sangat langka. Kamu tidak akan menemukan orang seperti ini di seluruh alam semesta. Petik 2. Setelah berhenti, Open Sky Elder melanjutkan dengan berkata, sekarang dia dibawa ke dalam Demon Baby God, itu akan lama sebelum Saleh menjadi dewa lagi. Sekarang ada kemungkinan besar bahwa Hansen akan memenangkan pertarungan ini. Petik 2. Jika kamu tahu apa yang telah terjadi, mengapa tidak kamu memberitahu aku lebih awal? Jika aku tahu, aku akan meningkatkan taruhan aku. Aku akan senang membuat lebih banyak masalah untuk Liu Zhen dan Li Suecheng. Petik 2. Open Sky Elder menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih berjudi. Meskipun Saleh tidak lagi didewakan, dia masih memiliki keinginan sebagai dewa. Aku tidak yakin apakah Hansen bisa menang. Ditambah lagi, ulat sutra lainnya juga tidak lemah. Untungnya, Yu Sanxin berhenti dari serangan ulat sutra.
Jika tidak, peluang Hansen mencapai tempat pertama akan sangat berkurang. Petik 2. Kyu memikirkannya dan menyimpulkan bahwa Open Sky Elder kemungkinan besar benar. Meskipun Sale tidak didewakan lagi, Hansen mungkin masih belum bisa mencapai posisi pertama. Open Sky Elder ingin bertaruh, tapi akhir dari pertarungan ini masih belum pasti. Ilmu pedang Gru mengguncang langit. Great Sword Baja datang menebas ke arah Hansen, seperti yang telah diayunkan ke arah Yu Sanxin sebelumnya. Sekarang Hansen menghadapi serangan itu sendiri, dia menyadari betapa menakutkannya itu. Otak pedang itu seperti pisau yang menghantam galaksi. Rasanya seperti seluruh galaksi mungkin tertekuk karena beratnya. Dan Hansen menentang serangan itu hanya dengan tubuhnya. Yu Sanxin bisa menggunakan tangannya untuk menahan cahaya pedang itu. Kebugaran tubuhnya tidak bisa lebih lemah dari aku. Yu Sanxin adalah pria yang menakutkan. Saat dia mempertimbangkan serangan itu, tubuh Hansen bergerak sendiri. Dia menghilang, dan serangan Gru sekarang menebas ke udara kosong. Hansen telah mempekerjakan pengembara dewa. Hansen muncul di sisi lain Gru. Namun, cahaya pedang Raja Ekstrim telah mengubah orientasi dirinya sendiri dan masih menuju ke arahnya. Jadi, Hansen berteleportasi lagi. Tapi tetap saja, pedang cahaya Gru mampu mengejarnya. Dia berteleportasi beberapa kali lagi, tetapi tidak ada lompatannya yang menghalangi serangan Gru. Aneh, bagaimana dia bisa memprediksi kemana aku berteleportasi? Hansen berpikir, mengerutkan alisnya. God's Wonder-nya tidak sebaik Galaxy Teleportation, tapi dia masih sangat ahli dalam lompatan jarak kecil. Dalam jarak dekat, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia hanya harus memikirkannya, dan dia akan berteleportasi ke tempat yang dia inginkan. Gru sedang berteleportasi mengejarnya dan entah bagaimana berhasil mengikutinya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya pria itu. Tetapi Hansen tidak memiliki banyak informasi tentang Gru, dan dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki pria itu. Dia merasa agak bingung tentang itu semua. Mengapa ini terjadi? Bagaimana Gru bisa memprediksi kemana God's Wonder akan membawa Hansen? Likir juga kaget. Indah mengerutkan kening saat dia mempelajari kedua petarung itu. Jika penilaianku benar, Gru tidak bisa memprediksi kemana Hansen berteleportasi. Sebaliknya, dia melacak Hansen dengan kekuatan areanya. Petik 2. Kekuatan area. Bukankah wilayah Gru adalah area pedang? Likir bertanya, mencoba mengingat. Dalam profil Gru, dikatakan bahwa wilayahnya adalah area pedang, dan tubuh rajanya berbasis pedang. Itu membuat keterampilan pedangnya lebih kuat. Itu adalah elemen pedang, tapi juga area pedang yang sangat spesial, kata Exquisite. Hansen terus berteleportasi, tapi dia tidak bisa lepas dari cahaya pedang Gru. Dia memutuskan untuk berteleportasi ke suatu tempat yang jauh untuk membuat jarak antara Gru dan dirinya sendiri. Kali ini, Gru tidak bisa mengejar ketepatan waktu. Hansen segera menyadari bagaimana Gru telah memprediksi gerakannya. Jika serangan pria itu memiliki semacam fungsi pelacakan otomatis, seperti yang diduga Hansen pertama kali, maka serangan itu akan menyusulnya tidak peduli seberapa jauh dia melakukan perjalanan. Kamu memiliki area yang sangat kuat. Disebut apakah itu? Hansen bertanya, menatap Gru. Dia tahu bahwa ini semua adalah efek dari kekuatan area Gru. Area Sword Art, pedangku langsung menuju jantung. Di bawah kekuatan area ini, aku akan merasakan gerakan kamu di hati aku kemanapun kamu pergi. Di daerah aku, tidak ada target yang bisa lolos dari kemampuan penargetan jantung pedang aku. Bahkan musuh tak terlihat dan bunglon pun terlihat olehku, kata Gru dingin. 2673 kemuliaan satu sekop. Sebagian besar pejuang di alam semesta seperti lilin, tetapi menjadi ulat sutra dari Very High seperti api unggun yang menyala-nyala. Hansen telah berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengamati skill pedang Gru, tapi sekarang dia harus bertarung. Jari Hansen bergerak-gerak, dan pistol kembar spell meraung liar, dengan cepat mengeluarkan peluru. Pedang baja besar di tangan Gru berkelebat seperti angin, memotong setiap peluru menjadi dua. Tidak ada satu peluru pun yang bisa lolos dari cahaya pedang yang menakjubkan. Pedang besar dari baja berat berputar di sekitar Gru seperti sambaran petir murni. Itu adalah beberapa skill pedang yang bagus, Hansen memuji lawannya. Keterampilan Gru lebih rendah dari bakat lone bambu, tetapi Hansen menghargai fakta bahwa teknik ini sangat stabil. Setiap gerakan dilatih dengan ketat dan bisa digunakan dengan kuda-kuda yang kokoh. Pria itu mengeluarkan potensi maksimal dari kemampuannya. Ini adalah cara seseorang harus selalu melatih keterampilan pedang mereka. Itu adalah cara untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat ketika kamu lebih lemah, atau menghadapi lawan yang memiliki kedudukan tinggi. Ini adalah strategi yang harus selalu digunakan oleh orang yang lebih lemah. Menjadi kokoh dan menggunakan kekuatan nyata untuk menghancurkan musuh, melumpuhkan lawan untuk menyangkal kesempatan mereka untuk melawan. Itu adalah cara yang sebenarnya untuk menggunakan pedang. Ini bukan skill pedang yang bagus, kata Gru. Aku mulai berlatih dengan pedang saat aku berusia 5 tahun. Ketika aku mencapai usia 30, keterampilan pedangku masih belum terlalu bagus. Orang-orang selalu mengira aku bodoh dan tidak cocok untuk ilmu pedang. Tapi aku memiliki tubuh raja pedang. Akan sia-sia jika aku tidak berlatih dengan pedang. Jadi, aku terus berlatih. Sekarang sudah 46 tahun, dan keterampilan pedangku masih belum bagus.
Yang aku tahu adalah bahwa aku lebih baik dari nenek moyangku. Tapi tetap saja, itu tidak membuatku baik. Petik 2. Jika kamu menggunakan apa yang telah kamu pelajari, percayalah ketika aku memberitahu kamu bahwa kamu sudah cukup baik. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini dengan baik. Hansen tahu bahwa menggunakan skill pedang secara maksimal adalah prestasi yang lebih sulit daripada membuat skill pedang baru. Keterampilan pedang baru kadang-kadang dapat dibuat pada saat-saat inspirasi, tetapi memanfaatkan keterampilan pedang yang ada dengan sempurna, terlepas dari lingkungan, akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk berlatih dan berlatih. Ini membutuhkan banyak usaha. Saat mereka berdua berbicara, tangan mereka tidak pernah berhenti bergerak. Pedang berkedip dan tembakan terdengar. Mereka terus bertabrakan satu sama lain dari waktu ke waktu, dengan peluru Hansen jatuh dan cahaya pedang Gru tidak dapat menyentuh lawannya. Aku tidak percaya Gru ini sebagus ini. Keterampilan pedangnya sangat bagus. Bahkan di antara Very High, keterampilan pedang ini haruslah yang terbaik. Li Suecheng terkekeh. Gru terlambat berkembang, kata Liu Zhen, mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki kecepatan seperti Pegasus, dia sangat stabil seolah-olah dia telah melewati semua bahaya di dunia. Jika lawannya tidak jauh lebih kuat darinya, tidak ada cara untuk mematahkan pedangnya. Jika Extreme King menggunakan dia sebagai penjaga, basis mereka akan menjadi sekuat batu. Petik 2. Beruntung bagi kita bahwa Hansen bertemu Gru lebih dulu. Dengan stabilitas Gru, dia seharusnya bisa mengeluarkan Hansen dari setiap ons kekuatannya. Bahkan jika Gru kalah, ulat sutra lain akan tahu apa yang diharapkan dari Hansen. Mereka akan tahu kekuatannya, dan dia akan lelah. Li Suecheng merasa nyaman sekarang. Di kejauhan berdiri seorang pria berkepala singa dan bertubuh manusia. Dia menatap Hansen dan Gru saat mereka melakukan pertempuran. Sepertinya Hansen tidak berbakat seperti yang dikatakan legenda. Tanpa harta karun, pria itu sangat tidak berharga. Seorang wanita Fox tertawa saat dia berjalan di sebelah Saleh. Saleh tampak serius saat dia berkata, skill pedang Gru adalah King Pat Sword, namun Hansen melawannya tanpa memperlihatkan gerakannya. Itu saja membuktikan betapa kuatnya dia. Bahkan tubuh raja tingkat ke-9ku mungkin memperlihatkan gerakanku pada Gru yang setengah dewa. Petik 2. Wanita rubah tertawa dan berkata, kamu hanya masuk kelas raja. Apakah nyali kamu menyusut juga? Kemana perginya Saleh yang tak kenal takut? Apa kamu pernah melihatnya? Bahkan Hansen, yang hanya raja tingkat 9, dapat membuatmu bereaksi seperti ini dengan serius. Petik 2. Aku mewujudkan takdir hati singa. Aku melakukan semua yang aku bisa dengan sangat teliti dan hati-hati. Aku mungkin kalah, tapi aku tidak akan gagal karena kelalaianku sendiri, kata Saleh dengan suara keras. Wanita Fox itu memutar matanya. Dia memandang Saleh dan berkata, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang kekuatan Hansen? Bisakah dia mengalahkan Gru? Petik 2. Gru kuat, tapi Hansen bisa mengalahkannya, jawab Saleh. Jika Gru kuat, mengapa Hansen menang? Wanita Fox bertanya, terlihat tertarik. Dia mungkin menang atau dia mungkin kalah. Saleh mengucapkan 6 kata itu dan berhenti berbicara. Bagaimana denganmu? Siapa di antara kamu yang lebih kuat? Kamu atau Hansen? Wanita Fox memandang Saleh, mencoba untuk melihat melalui pikirannya. Saleh tidak bergerak. Kami belum pernah bertarung sebelumnya. Jadi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Di medan perang, Hansen dan Gru telah melakukan 1000 gerakan melawan satu sama lain. Tapi tetap saja, Hansen belum menemukan cara untuk mengalahkan Gru. Hansen harus mengakui bahwa Gru terlalu stabil untuknya. Hansen mulai berpikir bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan mati karena usia tua sebelum menemukan kekurangan pria itu. Sepertinya tidak mungkin mengalahkan Gru melalui skill. Jika kelincahan tidak mempengaruhinya, sepertinya aku harus melakukan pendekatan ini secara lebih langsung. Hansen berteleportasi, membuat jarak antara dia dan Gru. Gru, aku sangat mengagumi skill pedangmu. Tapi kita harus menentukan pemenang di antara kita. Oleh karena itu, aku minta maaf. Hansen mengangkat senjata spell dan membidik Gru. Gunakan semua gerakan yang kamu bisa. Gru mencengkeram pedang baja miliknya dengan erat. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah bahkan langit yang pecah atau bumi yang hancur tidak akan menggerakkan dia. Hansen dan Extreme King adalah musuh, tetapi Hansen masih mengagumi musuhnya. Gru adalah karakter yang kuat, dan jika dia menjadi pemimpin di antara Extreme King, ras mereka akan mendapat banyak keuntungan. Sayang sekali, Extreme King dikendalikan oleh Raja Bai. Gru tidak akan punya kesempatan, pikir Hansen dalam hati. Dia mengarahkan spell ke Gru dan menarik pelatuknya. Pang! Peluru merobek pistol dengan jeritan yang terdengar seperti ruang itu sendiri mulai robek. Peluru itu mengarah langsung ke Gru, dan Gru membeku. Dia telah memegang pedang dengan satu tangan sebelumnya, tetapi sekarang dia dengan hati-hati menggenggamnya dengan dua. Dia berteriak dan membawa pedang besar baja di atas kepalanya untuk mengayunkannya ke peluru. Cahaya pedang melotot dengan intensitas menyilaukan saat mengenai peluru. Serangan pedang menemukan sasarannya, tapi pelurunya tidak terbelah menjadi dua. Sebaliknya, itu meledak. Ledakan. Itu seperti bom hidrogen yang meledak. Melihatnya seperti menatap langsung ke matahari. Itu menutupi Gru dan sebagian besar wilayah.
Ketika ledakan akhirnya memudar, sebuah lubang besar telah robek ke dalam gunung. Gru terbaring di kawah, berlumuran darah. Anggota tubuhnya hilang, dan luka menutupi setiap inci tubuhnya yang tersisa. Kekuatan yang menakutkan. Penonton kaget. Raja tingkat 9 telah menggunakan kekuatan murninya untuk mengalahkan Gru yang setengah dewa. Itu sangat mencengangkan. 2674 One Fighting for Wanita Fox itu menghela nafas. Kamu benar, Gru sangat stabil, tapi dia kekurangan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Dia tidak bisa menjatuhkan lawan yang memiliki tempat tinggi. Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang lebih lemah darinya, tetapi ketika dia bertemu lawan yang lebih kuat darinya, dia tidak memiliki kecerdikan untuk menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Petik 2. Sepertinya Hansen lebih kuat dari yang aku kira. Bahkan jika aku setengah dewa, aku tidak berpikir aku akan bisa menekannya dengan kekuatan aku saat ini, kata Saleh sambil berpikir. Hansen memandang rendah Gru yang berlumuran darah tapi belum mati. Dia akan menghabisinya dengan tembakan terakhir. Dia tidak berhubungan baik dengan Raja Ekstrim, dan seseorang seperti Gru pasti akan digunakan untuk melawannya. Itu hanya akan menyebabkan masalah di masa mendatang. Dia tahu dia harus menghabisi orang itu saat itu juga. Tapi sebelum Hansen bisa melakukan apapun, bayangan muncul di sebelah Gru yang terluka parah. Pria itu melihat ke arah Hansen, meraih Gru, dan menghilang, berpindah dari medan perang. Hansen tidak perlu menebak. Dia tahu bahwa sangat tinggi yang telah mengambil Gru adalah orang yang sama yang telah menandatangani kontrak dengannya. Sayang sekali, pikir Hansen dalam hati. Hansen benar-benar pria legendaris. Kekuatan satu peluru sudah cukup untuk melukai Gru seperti itu. Jujur saja, itu harusnya membuat kita malu, ucap sosok yang mendekat. Ketika Hansen berbalik, dia melihat lebih dari satu orang. Ada 3 orang yang mengikuti pembicara. Apa yang kalian inginkan? Hansen bertanya, melihat keempat orang itu. Dia telah melihatnya di buklet informasi yang telah diberikan kepadanya. Pemimpin kru berasal dari Extreme King. Dari 3 yang tersisa, 1 adalah Raja Ekstrim, dan 2 lainnya milik ras lain. Jika mereka dianggap sebagai ulat sutra, maka jelas mereka bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng oleh Hansen. Kamu kuat, tapi kami ingin peringkat yang bagus. Jadi, kami harus meminta kamu untuk meninggalkan lembah, kata pria Raja Ekstrim terkemuka itu. Setelah itu, keempat ulat sutra mengepung Hansen. Meskipun sangat tinggi tidak pernah menyarankan bahwa ulat sutra harus bekerja sama, perkelahian kooperatif tidak dilarang, dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa ulat sutra harus bertarung 1 lawan 1. Jika segala sesuatunya harus menjadi satu-satu setiap saat, tidak akan ada alasan untuk menempelkan ke-12 ulat sutra dalam satu lembah. The Very High tidak hanya ingin belajar dari pengalaman bertarung ulat sutra mereka. Mereka ingin mempelajari apa yang akan terjadi pada pikiran selama pertukaran panas, sehingga mereka dapat menentukan efek mana yang berguna dan mana yang tidak. Itu akan membantu yang sangat tinggi menentukan bagaimana bersikap di masa depan. Apakah kamu akan pergi dengan kepala terangkat tinggi, atau apakah kami harus mengirimmu pulang dengan tas mayat? Seorang pria belalang bertanya pada Hansen dengan sinis. Hansen tertawa dan berkata, kamu pikir kamu bisa menindasku karena kamu melebihi aku. Hansen, apakah kamu cukup naif untuk percaya kami akan melawanmu 1 lawan 1? Kata pria belalang dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia dan Hansen sama-sama berasal dari ras kecil. Terlepas dari kesamaan itu, Hansen adalah orang terkenal di seluruh alam semesta. Bahkan di antara sangat tinggi, dia dianggap sebagai sosok yang sangat bergengsi. Latar belakang manusia belalang mirip dengan Hansen, tapi dia tidak pernah menghabiskan waktu di pusat perhatian. Kurangnya ketenaran membuatnya sangat membenci Hansen. Tidak seperti itu, aku hanya memberi kamu sedikit nasihat. Jika kamu ingin menindas aku, 4 dari kamu tidak akan cukup. Kamu harus pergi dan meminta beberapa orang lain sebelum kamu memaksakan keberuntunganmu, kata Hansen pelan. Kebodohan apa? Ayo, tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kami seberapa baik kamu mempercayai kamu, pria belalang itu mendengus dingin, saat lengan belalang ungu dan merah tiba-tiba menembus kain ruang. Itu menebas ke depan, meluncur ke Hansen. Manusia belalang memiliki kekuatan luar angkasa. Kemanapun lengan manusia belalang itu pergi, bekas panjang tertinggal di belakangnya. Hansen mundur, tetapi dia merasa seolah-olah ruang yang ditempati tubuhnya telah terdistorsi. Meskipun dia telah bergerak hampir 1000 meter, manusia belalang itu tidak lebih jauh darinya. Hansen mengerutkan kening. Dia melihat ke samping, dan dia melihat seorang raja ekstrim melepaskan kekuatan area yang aneh. Dia pikir itu pasti kekuatan area yang mengubah redu pensions di sekitarnya. Saat lengan belalang turun, Hansen menggunakan 2 pistol mantra untuk membidik sabit mantis. Dong! Seharusnya tidak sulit untuk melawan lengan belalang sembah dengan kekuatan Hansen, tapi ketika mereka saling menyerang, Hansen merasakan kekuatan yang mengejutkan datang melawannya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan tangannya sakit. Dia hampir kehilangan cengkeraman erat yang dia pegang pada kedua pistol itu. Mata Hansen beralih kembali ke belalang sembah. Cahaya emas yang aneh menutupi lengan belalang sembah. Cahaya emas itu menyinari keempat setengah dewa itu, sebenarnya. Salah satu raja ekstrim bersinar sangat cerah.
Itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan wilayahnya. Sebelum Hansen bisa bereaksi, ada anak panah menuju ke arahnya. Itu adalah setengah dewa dari Aichi. Aichi terlahir sebagai pemanah, jadi bakat mereka dengan busur patut dicontoh. Hansen melawan 4 orang sendirian, yang membuatnya sangat dirugikan. Keempat petarung setengah dewa semuanya menggunakan kekuatan khusus mereka dalam hubungannya. Manusia belalang memiliki kekuatan luar angkasa langka yang bisa memecah ruang dengan sabit yang praktis tidak bisa dihancurkan. Salah satu pejuang Extreme King bisa memanipulasi ruang, sedangkan yang lain bisa menyemangati tubuh rekan-rekannya. Mereka membatasi gerakan Hansen sambil juga membuat tubuh mereka lebih kuat. Pemanah Aichi adalah lapisan gula pada kue. Dia memiliki kemampuan menakutkan dengan busur. Dia terus mengganggu Hansen dari jauh, dan areanya bisa meningkatkan kecepatan 3 lainnya. Karena ruang terkadang diperpendek atau diperpanjang, jarak yang dijaga Hansen antara dirinya dan musuh-musuhnya tidak lagi dapat diandalkan. Serangan yang bisa dia hindari sekarang tidak lagi bisa dihindari. Jarak di mana dia bisa menyerang musuh dibuat lebih jauh, membuatnya tidak bisa menyentuh mereka. Meskipun Hansen kuat, ulat sutra lainnya juga sangat kuat. Dia melawan 4 orang sendirian. Bahkan aku, seorang yang sangat tinggi, tidak dapat melakukan itu. Dia hanyalah salah satu Hansen, kata Liu Zhen dengan dingin. Likir dan Exquisite tidak terlalu khawatir karena mereka bisa merasakan hati Hansen. Meskipun tampaknya Hansen ditindas dan ditahan di setiap kesempatan, mereka bisa merasakan hati Hansen seperti sumur yang tenang. Ada banyak kepercayaan di dalam dirinya. Meskipun mereka belum mengetahui dari mana kebetulan Hansen berasal, mereka tahu situasi Hansen tidak seburuk kelihatannya. Sebuah panah terbang tepat ke arah wajah Hansen, dan cahaya pedang datang ke pinggang Hansen. Lengan belalang dan pistol mantra bertabrakan, mengirim Hansen mundur beberapa ratus meter. Setiap detik pertunangan menempatkan Hansen dalam situasi hidup dan mati yang baru. Tampaknya jika manusia belalang dan yang lainnya bekerja sedikit lebih keras, mereka bisa mengalahkan Hansen. Pertempuran itu berkecamuk dengan sengit. Hansen diserang oleh banyak area, lampu pisau, dan bayangan pedang, dan terlepas dari itu semua, dia terus memblokir semua yang dilemparkan ke arahnya. Dia membalas serangan 4 orang. Pada awalnya, keempat penyerang Hansen itu memiliki keuntungan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari dengan terkejut bahwa penekangan mereka pada Hansen menjadi semakin lemah. Mereka tidak bisa lagi menahannya di dalam wilayah mereka. Pada akhirnya, Hansen dengan mudah melibatkan mereka berempat pada saat yang bersamaan. Dia mampu menyerang dan bertahan sesuka hatinya. Bakat bertempur orang ini terlalu menakutkan, kata wanita Fox. Dia sedang menonton pertarungan Hansen, tertegun. Masing-masing dari 4 ulat sutra sama kuatnya dengan dia, tetapi Hansen bisa melawan mereka berempat dengan stabilitas. Dan dia hanya raja tingkat 9. Bab 2675 melawan belalang di seluruh pegunungan, aku hanya mendengar bahwa Crystallizer itu pintar. Aku tidak akan pernah percaya bahwa tubuh mereka telah tumbuh sekuat ini, kata wanita rubah dengan terkejut. Itu bukanlah keseluruhan dari kekuatannya. Kekuatan fisiknya hanyalah salah satu aspek dari kemampuannya. Dia bukanlah makhluk tanpa otak yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk pertarungan ini, kata Saleh. Apakah kamu pikir kamu masih bisa mengalahkannya? Wanita rubah memandang Saleh dengan penuh minat. Aku tidak akan kalah. Saleh terlihat sama seperti yang selalu dia lakukan saat mengatakan ini. 4,5 dewa tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua melawan Hansen, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan di atas semua itu, dia semakin unggul. Mereka adalah yang terbaik dari setengah dewa, dan mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Biasanya, mereka bisa bertarung 1 lawan 1 dengan setengah dewa manapun di alam semesta. Sekarang, bagaimanapun, mereka kalah dalam pertarungan 4 lawan 1. Dan lawan mereka hanyalah raja tingkat 9. Mengatakan bahwa mereka kaget adalah pernyataan yang meremehkan. Likir dan Exquisite juga terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan Hansen. Mereka juga bisa mengalami bagaimana rasanya berada di sepatunya, berjuang seperti dia. Yang aneh adalah Hansen tidak tertarik hanya bertarung dengan seni Geno dan tubuhnya. Itu lebih seperti dia sedang bermain catur. Mengawasinya bermain itu mudah, dan setiap gerakan individu itu sederhana. Namun mengumpulkan semua gerakan itu untuk mereplikasi keseluruhan strateginya akan sangat sulit. Kamu masih harus berlatih sendiri. Metode pertarungan ini sangat mirip dengan Very High Sense, tapi Hansen hanya mempelajari Under the Sky. Dia bahkan belum membaca seluruh buku tanpa teks, namun, dia bisa melakukan semua ini. Bakatnya menakutkan untuk dilihat, kata Likir. Indah mengangguk dengan gembira dan berkata, ini adalah hal yang bagus. Ini sebenarnya akan membantu kita mengembangkan kemahiran kita dengan rasa sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan ulat sutra lain. Petik 2. Pang. Sebuah peluru mengenai lengan manusia belalang dan meledak dengan kekuatan menakutkan dari Brexix. Itu menghempaskan manusia belalang itu. Bahkan kerangka luarnya tertutup retakan, dan darah mulai merembes keluar. Keempat orang ini tidak seperti Gru, ada kekurangan dalam cara mereka bertarung. Hansen akhirnya menemukan kesempatan untuk membuat jarak antara dirinya dan musuhnya. Pistol mantra mulai menembak tanpa penangguhan hukuman.
Untuk sebagian besar pertarungan, Hansen terlalu dekat dengan mereka untuk menggunakan Break Six Kiss. Dia takut dia akan meledakkan dirinya sendiri, jadi dia menggunakan seni Geno yang tidak terlalu merusak untuk mengisi peluru. Tetapi sekarang setelah dia memiliki jarak, dia tidak perlu lagi khawatir akan melukai dirinya sendiri. Peluru itu ditembakkan. Kekuatan menakutkan meledak di dekat 4,5 dewa. Mereka melemparkan tangan ke atas kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Mereka tidak lagi berani mendekati Hansen. Peluru yang diresapi dengan kekuatan Break Six Kiss bukanlah sesuatu yang akan mereka ambil risiko untuk bertahan. Mereka tidak berani melanjutkan pertarungan sekarang. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, mencoba meninggalkan radius dari mana Hansen bisa menyerang mereka. Namun, Hansen tidak mengejar mereka. Dia menunggu sampai mereka cukup jauh, lalu menyatukan kedua tangannya. Dia menggabungkan dua pistol spell dan mengubahnya menjadi senapan sniper. Hansen mengangkat senjatanya dan membidik manusia belalang itu. Dia menarik pelatuknya. Pang! Sebuah peluru terbang di udara, dan pria belalang itu merasakan kekuatan datang ke arahnya. Dia tahu dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk memblokirnya. Dia hanya mampu menggunakan lengan belalang untuk mengusir kekuatan Hansen sebelumnya karena anugerah yang diberikan oleh wilayah Raja Ekstrim. Tapi sekarang, semua sekutunya telah melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan Hansen tanpa buff dan anugerah area masing-masing. Sayap tiba-tiba menyebar dari punggung pria belalang itu, membawanya sejauh 1 kilometer dalam sekejap. Dia pikir dia telah berhasil menghindari peluru itu, tetapi peluru itu mengarah ke udara dan mengikutinya. Bahkan sepertinya berakselerasi. Wajah pria belalang itu memucat. Dia mulai berputar dan berputar di udara. Tidak peduli apa yang dia lakukan, serangan Hansen mengikutinya seperti peluru pencari panas. Kecepatannya meningkat dengan mantap saat mengejarnya. Itu akan mengejar dan mengenai manusia belalang setiap saat. Pria belalang itu mengertakkan gigi dan berlindung di balik gunung. Dia berbalik untuk menatap gunung di belakangnya. Pang! Peluru itu menembus gunung tanpa meledak. Dalam sekejap, itu ada di depan manusia belalang. Pria belalang itu telah mempersiapkan dirinya untuk peluru yang akan meledawi gunung, tapi peluru telah menembus utuh. Dia kaget. Pria belalang itu menyilangkan lengannya di depan dirinya sendiri. Dia mencurahkan lebih banyak kekuatan ke pertahanannya daripada sebelumnya, lalu melepaskan kekuatan menakutkan untuk melawan peluru yang masuk. Pang! Peluru menembus lengan belalang sembah yang tidak bisa dihancurkan, lalu diteruskan langsung ke kepala manusia belalang itu. Lalu kepalanya meledak. Saat manusia belalang jatuh ke tanah, ulat sutra lainnya dan penonton merasakan perut mereka mual. Manusia belalang adalah salah satu dewa terkuat yang pernah ada. Hansen telah menembak dan membunuhnya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Peluru itu sangat aneh dan sangat kuat sehingga membuat mereka yang melihatnya merasa terkejut. Persenjataan Geno apa yang dia miliki? Kenapa ini sangat aneh? Bagaimana bisa begitu kuat? Ia menembus gunung dan lengan belalang sembah, dan masih membunuh belalang sembah. Li Suecheng mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih belum sekuat dewa. Wajah cemberut Liu Zhen mengkhianati kata-katanya yang putus asa. Open Sky Elder tertawa dan berkata, kekuatan seperti itu membuatnya hampir menjadi dewa. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Saleh sebelumnya, tetapi Saleh telah diturunkan ke kelas raja. Dengan Hansen menunjukkan kekuatan seperti ini, ada peluang bagus dia bisa menang. Petik 2. Semua orang dikejutkan oleh peluru menakutkan Hansen. 3,5 dewa lainnya berlari lebih cepat dari sebelumnya. Mereka takut Hansen juga menembak mereka. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Hansen tidak memiliki kekuatan untuk menembakkan serangan kedua seperti itu. Dia hanya ingin mencoba kekuatan Heart Connection. Namun, Hansen telah menghabiskan semua kekuatannya untuk melakukannya. Dia kekurangan apa yang dibutuhkan untuk mengulangi penampilan itu. Mutan Xenogeneik King diburu, Break Space Mantis. Ditemukan gen Xenogenik Mutan, mendapatkan jiwa binatang mantis Break Space Mantis. Aku hanya pemula dengan keterampilan, tapi Heart Connection sudah sekuat itu. Sayangnya, seni Geno ini menghabiskan terlalu banyak tenaga. Aku perlu istirahat sebentar setelah menggunakannya. Perlu waktu sebelum aku dapat menggunakannya lagi. Meskipun Hansen mendengar pengumuman jiwa binatang, dia tidak berani membayarnya terlalu banyak. Dia tahu dia sedang diawasi oleh Exquisite dan Likir. Tubuh Break Space Mantis diambil oleh seorang wanita sangat tinggi, jadi Hansen tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan gen Xenogeneik darinya. Mempertimbangkan kekuatan yang baru saja aku tunjukkan dengan peluru itu, seharusnya tidak ada ulat sutra lain yang datang mengganggu aku untuk sementara waktu, pikir Hansen dalam hati. Lalu, tiba-tiba, seseorang muncul. Serpih, Likir dan Exquisite, setelah melihat tubuh itu, tersentak di kursi mereka. Mereka tahu Hansen kelelahan. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia tidak bisa terus bertarung, tapi Saleh ada di depannya. Setelah melihat Saleh, Hansen tertawa dan berkata, apakah kamu begitu putus asa untuk melawanku? Berapa lama kamu harus beristirahat untuk mendapatkan kekuatan kamu kembali? Saleh bertanya pada Hansen. 10 jam, jawab Hansen. Baik, aku akan membiarkan kamu beristirahat dengan aman selama 10 jam ke depan.
Jika ada orang lain yang mendekat, aku akan menyingkirkan mereka. Saleh duduk di dekatnya. Dia memiliki rambut pirang dan wajah persegi. Itu terlihat sangat kuat dan heroik.